hilang pada Minggu 5 Maret 2023. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan yakni Komandan Pos Unit SAR Muntok Sufani menyebut tim SAR gabungan dari BPBD Bangka Barat, TNI Polri, Pramuka, Laskar Sekaban, dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat melakukan pencarian. Karena kejadian serupa pernah terjadi diduga terkait dengan hal-hal mistis, upaya pencarian juga dilakukan dengan meminta bantuan dukun kampung. Upaya pencarian dilakukan hingga radius beberapa kilometer dari tempat kejadian dilaporkan. Dari hari pertama hingga hari ketiga tidak juga menemukan hasil. Kemudian tepat di hari keempat, yakni Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari korban dinyatakan hilang. Mayat tersebut sulit diidentifikasi karena kondisinya sudah rusak. Setelah jasad perempuan tersebut yang diduga awalnya H ditemukan, tim gabungan langsung menghentikan pencarian. Kemudian jenazah H dibawa ke RSUD untuk diotopsi dan dikonfirmasi identitasnya oleh orang tua korban. Setelahnya, orang tua korban mengonfirmasi jasad perempuan yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersebut merupakan H yang sebelumnya hilang. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri? Kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Setelah hilang selama 4 hari, bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan tubuh penuh luka akibat benda tajam. H ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau 6 km dari titik ia hilang. H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, H ditemukan dalam kondisi organ dalamnya telah hilang. Setelah dilakukan otopsi, diketahui terdapat sebanyak lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Kemudian organ dalam korban juga hilang dan masih belum diketahui penyebabnya. Dr. Suroto pasca otopsi mengatakan belum mendapatkan fakta penyebab hilangnya organ. Namun hingga kini masih dicari termasuk kemungkinan organ dalam terbawa aliran air. Ia juga menambahkan terdapat luka terbuka di bagian perut yang cukup lebar dan diduga menjadi upaya untuk mengeluarkan organ-organ dalam. Dr. Suroto mengatakan diperkirakan korban telah meninggal selama 3 hari jika dilihat dari pembusukan yang telah terjadi. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena tidak ditemukan luka bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Dan menangis
serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Ayah korban H 8 tahun Edi Purwanto tak bisa menyembunyikan kesedihan yang dialami. Diketahui H ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teriti, Bangka Barat pada Kamis 9 Maret 2023. Ia mengaku tak pernah mengira anaknya yang hilang selama 4 hari ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Pasca mengonfirmasi identitas korban, Edi mengaku sedih dan tak menyangka anaknya menjadi sasaran pembunuhan. Ia bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke rumah sakit untuk memastikan jenazah anak perempuan yang ditemukan di Desa Ibul. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi adalah sang anak. Edi mengenali jenazah tersebut merupakan anaknya dari tahi lalat di tangan kiri serta bekas luka knalpot di bagian kaki. Edi kemudian mengaku sehari sebelum H ditemukan ada seseorang tak dikenal yang mengirim pesan melalui WhatsApp ke ponselnya. Dalam pesan itu terdapat foto H dalam kondisi tangan dan kaki terikat di semak-semak. Pesan tersebut didapatnya pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemudian pengirim pesan itu meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Saat ditemukan, sang anak berada di air, tetapi dalam foto yang dikirim terduga pelaku, H masih berada di semak-semak. Pihaknya berharap pelaku pembunuhan yang tega menghabisi nyawa putrinya bisa segera ditangkap polisi. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baiklah dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu, kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari, berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada ya, terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bener. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Oh.
Oh, dia ngirim pernah di WA Itu pun nama ngirimnya orang terikat, mm-mm. tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semek-semek lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan, Berapa tahu? kurang tahu juga karena Mereka kasih nggak dengan yang orang yang ngirim dan di lalu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Udah Kali aktif. lalu itu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Ya. Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam bermalam Ya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Edi Purwanto, 39 tahun, tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam saat tahu anaknya berinisial H meninggal dunia pada Jumat 10 Maret 2023. Edi bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang untuk memastikan identitas jenazah yang ditemukan di perkebunan sawit pada Kamis 9 Maret. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi tersebut adalah putrinya. Edi merasa sangat kehilangan sang putri kesayangannya tersebut. Korban adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang dikenal periang. Pihaknya menyayangkan orang yang tega melakukan hal kejam terhadap sang putri. Bahkan ia meminta orang yang memiliki masalah untuk menyelesaikan dengan dirinya, bukan dengan cara membunuh sang putri. Sebagai seorang ayah, Edi tak menyangka jika anak keduanya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah langsung dievakuasi dan diotopsi. Proses otopsi berlangsung selama 2 jam dan ditemukan lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Luka-luka tersebut berada di bagian kepala, punggung, dan tangan. Selain itu, organ bagian dalam H juga sudah hilang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, H sempat hilang saat bermain di kawasan kebun sawit di Desa Terentang, Bangka Barat pada Senin 6 Maret. Tim gabungan Basarnas, polisi, warga, bahkan hingga dukun kampung turun tangan berusaha mencari H. Pencarian H lantas ditutup di hari keempat, yakni pada Kamis 9 Maret malam. Hal ini lantaran ditemukan jenazah di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari H dinyatakan hilang. Kaki dan tangan jenazah ditemukan dengan kondisi terikat dan wajah dalam keadaan rusak. Edo menceritakan sehari-hari tak ada yang janggal dari H di lingkungan rumahnya. Apalagi sang putri termasuk anak yang sopan dan ramah pada semua orang. Kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan, apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya. Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Ke Polres. Di Polres ya. Boser. Di sini nggak ada Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di Pen ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Hari- Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang
pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh, air. ya, Pernah ngirim oh dia pernah di WA, Itu pun nambah ngirimnya orang terikat. mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. minta tebusan Minta tebusan, berapa tahu? kurang tahu. tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Mm-mm. Ya hari keempat, Hari keempat hilang. Rabu malam Kamis Ya. ya. Rabu malam, tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti ngen nomor sinten niku Pak sing. ini orang rumah. Oh, istri ya. Baik, saudara, terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan di Bangka Belitung, saat ini saya sudah terhubung dengan wartawan dari Bangka Pos, ada Rifki di sana. Selamat sore, Rifki. Halo, Rifki. Halo, selamat sore. Baik, Rifki, ini terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan yang ditemukan organ dalamnya sudah hilang. Ini seperti apa update terkininya? Apakah pihak kepolisian sudah memiliki informasi lanjutan begitu terkait dengan pelaku pembunuhan, Rifki? Baik, terima kasih. Untuk sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus tersebut. Sampai saat ini ada beberapa poin yang masih menjadi tanda tanya dari peristiwa pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu tadi diantaranya kemana organ-organ dalam tubuh Hafizah yang saat ditemukan sudah tidak ada lagi. Kemudian sempat ada juga orang tua Hafizah menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal yang berisi meminta tebusan sebesar 100 juta dan juga disertai foto dari Hafizah dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Akan tetapi sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kebenaran dari pesan yang diterima orang tua Hafizah tersebut dan belum bisa memastikan apakah pesan tersebut benar-benar dikirim oleh pelaku. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan kronologi penemuan jenazah bocah perempuan berinisial H, ini mungkin bisa diceritakan, Rifki? Baik, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret kemarin, Hafizah, seorang anak berusia 8 tahun dari Desa Tarentang, Kabupaten Bangka Barat, dilaporkan menghilang sejak sore hari. Sejak saat itu, hari Senin, tim gabungan baik itu dari tim SAR, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat terus melakukan pencarian untuk mencari keberadaan dari Hafizah. Akan tetapi sampai hari ketiga belum ada tanda-tanda ditemukannya keberadaan dari Hafizah. Setelah itu memasuki hari keempat sekitar pukul 11.30 ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit dengan radius sekitar 6 km dari rumah Hafizah yang dinyatakan hilang tersebut. Mayat yang ditemukan tersebut saat ditemukan kondisinya sudah sangat rusak, yaitu di mana bagian perut sampai dengan kepala sudah tidak utuh lagi. Hanya menyisakan kedua tangan dan juga kedua kakinya, itu pun dalam kondisi terikat. Setelah ditemukan tersebut, mayat tanpa identitas itu dibawa ke RSUD Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan autopsi. Nah, saat berlangsungnya autopsi tersebut, orang tua dari Hafizah yaitu
Pak Edi Purwanto ingin memastikan kebenaran dari identitas mayat yang ditemukan tersebut. Saat mengkonfirmasi kebenaran mayat tanpa identitas itu, Edi Purwanto menemukan tanda atau ciri fisik dari putrinya yang hilang sejak hari Minggu lalu tersebut. Ciri fisik itu yaitu dari tai lalat di lengan tangan kiri dan juga adanya bekas luka knalpot yang ada di kaki Hafisa. Begitupun juga dengan pakaian dan juga sendal yang dipakai oleh Hafisa sejak hilang itu dipastikan identik oleh orang tuanya. Begitu Baik. rekan. Baik, kemudian Rifki, ini terkait dengan tadi disampaikan di awal bahwa orang tua korban ini sempat mendapatkan chat begitu ya yang berisi meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Ini sejauh ini seperti apa dari pihak kepolisian menyikapi hal tersebut, kemudian bagaimana tanggapan dari pihak orang tua dan juga keluarga ketika mendapatkan chat tersebut sebelum korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Baik, info yang kami terima, orang tua pada saat hari keempat itu mendapat pesan dari orang tidak dikenal sudah langsung melapor dengan pihak berwajib maupun juga aparat setempat. Akan tetapi pihak berwajib juga sampai saat ini belum bisa memastikan apakah kebenaran dari pesan tersebut, apakah dikirim dari pelaku atau juga hanya orang iseng yang memanfaatkan situasi. Demikian. Baik, kemudian setelah korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, ini seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga harapannya? Baik, kemarin saat ditemui di depan ruang jenazah RSUD Depati Amsa, Edi Purwanto, ayah dari Hafisa, berharap apabila kasus dugaan pembunuhan ini cepat terungkap karena menurutnya banyak kejanggalan dan ketidakwajaran yang dialami oleh putri keduanya tersebut saat ditemukan meninggal dunia di tengah kebun sawit. Demikian. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri seperti apa menyikapi kasus ini? Apakah ada tim khusus begitu yang dibentuk untuk agar kasus ini bisa segera ditemukan pelakunya dan bisa segera menemukan titik terangnya, Rifki? Ya baik, untuk saat ini pihak Polres Bangka Barat sudah di backup langsung jajaran dari Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mendalami dan juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Baik. Dan saat ini prosesnya terus berlangsung. Demikian rekan. Baik. Baik, terima kasih Rifki atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Baik, saudara, setelah otopsi dilakukan terhadap jenazah H yang ditemukan mengenaskan, Satreskrim Polres Bangka Barat dan Diskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan korban. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengatakan, langsung melakukan penyelidikan dibantu oleh Diskrimum Polda Bangka Belitung. Motif pelaku dugaan pembunuhan ini masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Hal ini karena ditemukan beberapa luka sayatan dan luka bacok di bagian kepala. Sedangkan terkait dengan organ-organ dalam jenazah H yang hilang, Ibtu Ogan Arif juga tidak bisa memastikan penyebabnya karena hewan liar atau karena memang dibuang oleh pelaku pembunuhan. Dari hasil visum luar, saudara, beberapa luka di tubuh H didapat korban dalam kondisi masih hidup atau belum lama setelah meninggal dunia. Diketahui jenazah bocah perempuan tersebut berinisial H 8 tahun yang ditemukan pada Jumat 10 Maret 2023. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah hilang selama 4 hari. Orang tua korban mengaku sempat mendapat chat berupa foto kondisi H yang tangan dan kakinya diikat di semak-semak.
Selain itu, juga terduga pelaku pembunuhan meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya. Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, karena di rumah. Di PIN ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada ya, kalau terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener. Pas hari bahwa keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh, air. ya, Pernah ngirim. Oh, dia pernah di WA, Itu pun nama ngirimnya orang terikat. mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim tadi? lalu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Masa ini lalu ini ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Ya. Bapak ikut datang ke sana interogasi Pak RT. Yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam belum Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku, Pak, sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk Tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Jenazah anak perempuan berinisial H ditemukan di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritip, Bangka Barat. Dilakukan otopsi di RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang pada Jumat 10 Maret 2023. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan Dr. RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, Napis Polda Babel, dan Polres Babara. Diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Saat otopsi dilakukan, pihak keluarga korban hadir untuk menanti hasilnya. Saat itu orang tua korban termasuk ibu korban duduk di depan ruangan sambil menunggu proses otopsi selesai dilakukan. Saat menunggu, sang ibu terdengar terus menangis. Tangisan tersebut terdengar sangat pilu. Sembari menangis, sang ibu sambil terus memanggil nama sang anak. Diketahui, H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan organ dalamnya hilang. Keluarga korban tak menyangka H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sangat mengenaskan.
Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena ditemukan lebih dari 30 bekas luka senjata tajam. Baik, bisa terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Karena memang ayahanda ini tadi adalah satu-satunya orang dari keluarga yang diberikan izin untuk masuk dan melihat serta memastikan apakah benar jenazah yang sedang diotopsi itu merupakan Hafiz. Baik, bisa kita lihat pihak keluarga dari Hafiz yang sedang duduk menunggu di depan ruang otopsi terlihat menangis dengan sangat pilu. Terdengar suara tangisan yang pilu sekali dari keluarga. Sambil memanggil nama kakak dan menangis, terlihat ibunda menangis dan mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung pasca hilang selama 4 hari. H ditemukan meninggal dunia tanpa organ dalam. Edi Purwanto 39 tahun, ayah
korban anak hilang yang kemudian ditemukan tewas tanpa organ dalam meminta polisi untuk bisa menangkap pelaku dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengungkapkan telah menemukan beberapa petunjuk. Terlebih terduga pelaku sempat melakukan komunikasi dengan orang tua korban untuk meminta tebusan. Pengirim pesan menunjukkan foto sang anak dalam kondisi terikat di semak-semak. Kemudian pengirim juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Sementara itu motif pelaku masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya. Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di Pen ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada orang terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener. Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu kan Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh, air. ya, Pernah ngirim. oh dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya orang terikat. mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan Minta tebusan berapa tahu? kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim di Lalu itu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Udah Masalah ini lalu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Ya. Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam Kamis Ya. ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku, Pak, sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Saudara, seorang anak perempuan ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, yakni tanpa organ dalam di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia ditemukan tewas pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, setelah 4 hari sebelumnya dilaporkan hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, mengatakan pencarian bocah perempuan itu ditutup setelah ditemukannya jasad tersebut. Saat ditemukan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Jenazah bocah perempuan itu kemudian dibawa tim Inafis ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diotopsi, jasad itu dikonfirmasi atas nama H.
Hal itu dikonfirmasi oleh ayah korban bernama Edi Purwanto dari ciri khusus sang anak, yakni tahi lalat di lengan kiri, serta tanda bekas knalpot di kakinya. Proses otopsi dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 selama 2 jam. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan Dr. RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, Inafis Polda Babel, dan Polres Babar. Pasca otopsi ditemukan puluhan luka akibat senjata tajam pada jenazah. Luka tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Dr. Suroto pasca otopsi mengungkapkan ada sekitar 30 luka akibat benda tajam dan kondisi fisik jenazah tanpa organ bagian dalam. Namun, tim otopsi masih belum bisa memastikan penyebab hilangnya organ dalam H. Cukup sulit untuk melakukan otopsi lantaran kondisi jenazah yang mulai membusuk. Diduga kuat kasus ini merupakan kasus pembunuhan lantaran tak ditemukan bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bocah perempuan di Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Bocah perempuan berinisial H 8 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia dengan tangan dan kaki terikat, serta organ dalam yang sudah hilang. Sebelumnya, H sempat dilaporkan hilang pada Minggu 5 Maret 2023. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan, yakni Komandan Pos Unit SAR Muntok, Sufani, menyebut tim SAR gabungan dari BPBD Bangka Barat, TNI Polri, Pramuka, Laskar Sekaban, dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat melakukan pencarian. Karena kejadian serupa pernah terjadi diduga terkait dengan hal-hal mistis, upaya pencarian juga dilakukan dengan meminta bantuan dukun kampung. Upaya pencarian dilakukan hingga radius beberapa kilometer dari tempat kejadian dilaporkan. Dari hari pertama hingga hari ketiga tidak juga menemukan hasil. Kemudian tepat di hari keempat, yakni Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari korban dinyatakan hilang. Mayat tersebut sulit diidentifikasi karena kondisinya sudah rusak. Setelah jasad perempuan tersebut yang diduga awalnya H ditemukan, tim gabungan langsung menghentikan pencarian. Kemudian jenazah H dibawa ke RSUD untuk diotopsi dan dikonfirmasi identitasnya oleh orang tua korban. Setelahnya, orang tua korban mengonfirmasi jasad perempuan yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersebut merupakan H yang sebelumnya hilang. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri? Kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Setelah hilang selama 4 hari, bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan tubuh penuh luka akibat benda tajam. H ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau 6 km dari titik ia hilang. H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, H ditemukan dalam kondisi organ dalamnya telah hilang. Setelah dilakukan otopsi, diketahui terdapat sebanyak lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Kemudian organ dalam korban juga hilang dan masih belum diketahui penyebabnya.
Dr. Suroto pasca otopsi mengatakan belum mendapatkan fakta penyebab hilangnya organ. Namun hingga kini masih dicari termasuk kemungkinan organ dalam terbawa aliran air. Ia juga menambahkan terdapat luka terbuka di bagian perut yang cukup lebar dan diduga menjadi upaya untuk mengeluarkan organ-organ dalam. Dr. Suroto mengatakan diperkirakan korban telah meninggal selama 3 hari jika dilihat dari pembusukan yang telah terjadi. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena tidak ditemukan luka bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Ayah korban H 8 tahun Edi Purwanto tak bisa menyembunyikan kesedihan yang dialami. Diketahui H ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teriti, Bangka Barat pada Kamis 9 Maret 2023. Ia mengaku tak pernah mengira anaknya yang hilang selama 4 hari ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Pasca mengonfirmasi identitas korban, Edi mengaku sedih dan tak menyangka anaknya menjadi sasaran pembunuhan. Ia bersama istrinya datang dari desa Terentang, Bangka Barat ke rumah sakit untuk memastikan jenazah anak perempuan yang ditemukan di desa Ibul. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi adalah sang anak. Edi mengenali jenazah tersebut merupakan anaknya dari tahi lalat di tangan kiri serta bekas luka knalpot di bagian kaki. Edi kemudian mengaku sehari sebelum H ditemukan ada seseorang tak dikenal yang mengirim pesan melalui WhatsApp ke ponselnya. Dalam pesan itu terdapat foto H dalam kondisi tangan dan kaki terikat di semak-semak. Pesan tersebut didapatnya pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemudian pengirim pesan itu meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Saat ditemukan, sang anak berada di air, tetapi dalam foto yang dikirim terduga pelaku, H masih berada di semak-semak. Pihaknya berharap pelaku pembunuhan yang tega menghabisi nyawa putrinya bisa segera ditangkap polisi.
Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat. Hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah Sempat enter nih gue ya. Nyimpen WA-nya itu. udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya. Boser. Di sini nggak ada Di sini ada. Bukan di sini kan di rumah. Di Ini ya. Itu benar ya, itu ya. Karena Ada ya, kalau terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rebu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Air. sungai, di Oh, air. ya, Pernah ngirim. Oh, dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya gambar orang terikat. Mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim dan di Lalu itu dikasih WA ini- rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Empat hari lalu ini ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga Pak RT. Yang itu yang Tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam Kamis Ya. ya. Rebu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku, Pak, sing. ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Edi Purwanto, 39 tahun, tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam saat tahu anaknya berinisial H meninggal dunia pada Jumat 10 Maret 2023. Edi bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang untuk memastikan identitas jenazah yang ditemukan di perkebunan sawit pada Kamis 9 Maret. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi tersebut adalah putrinya. Edi merasa sangat kehilangan sang putri kesayangannya tersebut. Korban adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang dikenal periang. Pihaknya menyayangkan orang yang tega melakukan hal kejam terhadap sang putri. Bahkan ia meminta orang yang memiliki masalah untuk menyelesaikan dengan dirinya, bukan dengan cara membunuh sang putri. Sebagai seorang ayah, Edi tak menyangka jika anak keduanya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah H langsung dievakuasi dan diotopsi. Proses otopsi berlangsung selama 2 jam dan ditemukan lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Luka-luka tersebut berada di bagian kepala, punggung, dan tangan. Selain itu, organ bagian dalam H juga sudah hilang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, H sempat hilang saat bermain di kawasan kebun sawit di Desa Terentang, Bangka Barat pada Senin 6 Maret. Tim gabungan Basarnas, polisi, warga, bahkan hingga dukun kampung turun tangan berusaha mencari H. Pencarian H lantas ditutup di hari keempat, yakni pada Kamis 9 Maret malam. Hal ini lantaran ditemukan jenazah di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari H dinyatakan hilang. Kaki dan tangan jenazah ditemukan dengan kondisi terikat dan wajah dalam keadaan rusak.
Edo menceritakan sehari-hari tak ada yang janggal dari H di lingkungan rumahnya. Apalagi sang putri termasuk anak yang sopan dan ramah pada semua orang. Kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini kan di rumah. Di Ini ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada kalau terikan itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rebu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh, air. Pernah ngirim. oh dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya nama orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan, Berapa tahu? kurang tahu. tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang. Rabu malam pertama kali Ya. ya. Rebu malam tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti ngen nomor sinten niku Pak sing. ini orang rumah. Oh, istri ya. Baik, saudara, terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan di Bangka Belitung, saat ini saya sudah terhubung dengan wartawan dari Bangka Pos, ada Rifki di sana. Selamat sore, Rifki. Halo, Rifki. Halo, selamat sore. Baik, Rifki, ini terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan yang ditemukan organ dalamnya sudah hilang. Ini seperti apa update terkininya? Apakah pihak kepolisian sudah memiliki informasi lanjutan begitu terkait dengan pelaku pembunuhan, Rifki? Baik, terima kasih. Untuk sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus tersebut. Sampai saat ini ada beberapa poin yang masih menjadi tanda tanya dari peristiwa pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu tadi diantaranya kemana organ-organ dalam tubuh Hafizah yang saat ditemukan sudah tidak ada lagi. Kemudian sempat ada juga orang tua Hafizah menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal yang berisi meminta tebusan sebesar 100 juta dan juga disertai foto dari Hafizah dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Akan tetapi sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kebenaran dari pesan yang diterima orang tua Hafizah tersebut dan belum bisa memastikan apakah pesan tersebut benar-benar dikirim oleh pelaku. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan kronologi penemuan jenazah bocah perempuan berinisial H, ini mungkin bisa diceritakan, Rifki? Baik, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret kemarin,
Hafisa, seorang anak berusia 8 tahun dari Desa Tarentang, Kabupaten Bangka Barat, dilaporkan menghilang sejak sore hari. Sejak saat itu, hari Senin, tim gabungan baik itu dari tim SAR, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat terus melakukan pencarian untuk mencari keberadaan dari Hafisa. Akan tetapi sampai hari ketiga belum ada tanda-tanda ditemukannya keberadaan dari Hafisa. Setelah itu memasuki hari keempat, sekitar pukul 11.30, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit dengan radius sekitar 6 km dari rumah Hafisa yang dinyatakan hilang tersebut. Mayat yang ditemukan tersebut saat ditemukan kondisinya sudah sangat rusak, yaitu di mana bagian perut sampai dengan kepala sudah tidak utuh lagi. Hanya menyisakan kedua tangan dan juga kedua kakinya, itu pun dalam kondisi terikat. Setelah ditemukan tersebut, mayat tanpa identitas itu dibawa ke RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan autopsi. Nah, saat berlangsungnya autopsi tersebut, orang tua dari Hafisa yaitu Pak Edi Purwanto ingin memastikan kebenaran dari identitas mayat yang ditemukan tersebut. Saat mengkonfirmasi kebenaran mayat tanpa identitas itu, Edi Purwanto menemukan tanda atau ciri fisik dari putrinya yang hilang sejak hari Minggu lalu tersebut. Ciri fisik itu yaitu dari tai lalat di lengan tangan kiri dan juga adanya bekas luka knalpot yang ada di kaki Hafisa. Begitupun juga dengan pakaian dan juga sendal yang dipakai oleh Hafisa sejak hilang itu dipastikan identik oleh orang tuanya. Begitu rekan. Baik, kemudian Rifki, ini terkait dengan tadi disampaikan di awal bahwa orang tua korban ini sempat mendapatkan chat begitu ya yang berisi meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Ini sejauh ini seperti apa dari pihak kepolisian menyikapi hal tersebut, kemudian bagaimana tanggapan dari pihak orang tua dan juga keluarga ketika mendapatkan chat tersebut sebelum korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Baik, info yang kami terima, orang tua pada saat hari keempat itu mendapat pesan dari orang tidak dikenal, sudah langsung melapor dengan pihak berwajib maupun juga aparat setempat. Akan tetapi pihak berwajib juga sampai saat ini belum bisa memastikan apakah kebenaran dari pesan tersebut, apakah dikirim dari pelaku atau juga hanya orang iseng yang memanfaatkan situasi. Demikian. Baik, kemudian setelah korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, ini seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga harapannya? Baik, kemarin saat ditemui di depan ruang jenazah RSUD Depati Hamzah, Edi Purwanto, ayah dari Hafisa, berharap apabila kasus dugaan pembunuhan ini cepat terungkap karena menurutnya banyak kejanggalan dan ketidakwajaran yang dialami oleh putri keduanya tersebut saat ditemukan meninggal dunia di tengah kebun sawit. Demikian. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri seperti apa menyikapi kasus ini? Apakah ada tim khusus begitu yang dibentuk untuk agar kasus ini bisa segera ditemukan pelakunya dan bisa segera menemukan titik terangnya, Rifki? Ya baik, untuk saat ini pihak Polres Bangka Barat sudah di backup langsung jajaran dari Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mendalami dan juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Baik. Dan saat ini prosesnya terus berlangsung. Demikian rekan. Baik. Baik, terima kasih Rifki atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas.
Terima kasih. Baik, saudara, setelah otopsi dilakukan terhadap jenazah H yang ditemukan mengenaskan, Satreskrim Polres Bangka Barat dan Diskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan korban. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengatakan langsung melakukan penyelidikan dibantu oleh Diskrimum Polda Bangka Belitung. Motif pelaku dugaan pembunuhan ini masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Hal ini karena ditemukan beberapa luka sayatan dan luka bacok di bagian kepala. Sedangkan terkait dengan organ-organ dalam jenazah H yang hilang, Ibtu Ogan Arif juga tidak bisa memastikan penyebabnya karena hewan liar atau karena memang dibuang oleh pelaku pembunuhan. Dari hasil visum luar, saudara, beberapa luka di tubuh H didapat korban dalam kondisi masih hidup atau belum lama setelah meninggal dunia. Diketahui jenazah bocah perempuan tersebut berinisial H 8 tahun yang ditemukan pada Jumat 10 Maret 2023. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah hilang selama 4 hari. Orang tua korban mengaku sempat mendapat chat berupa foto kondisi H yang tangan dan kakinya diikat di semak-semak. Selain itu, juga terduga pelaku pembunuhan meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di PIN ya? Itu benar ya, itu ya. Karena Ada ya, kalau terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Oh, ya, Pernah ngirim WA. oh dia pernah di WA, Itu pun nama ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim tadi? lalu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Hari lalu itu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga Pak RT yang itu yang tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang. Belum malam Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan
dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Jenazah anak perempuan berinisial H ditemukan di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritip, Bangka Barat. Dilakukan otopsi di RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang pada Jumat 10 Maret 2023. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dokter RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, Napis Polda Babel, dan Polres Babar. Diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Saat otopsi dilakukan, pihak keluarga korban hadir untuk menanti hasilnya. Saat itu orang tua korban termasuk ibu korban duduk di depan ruangan sambil menunggu proses otopsi selesai dilakukan. Saat menunggu, sang ibu terdengar terus menangis. Tangisan tersebut terdengar sangat pilu. Sembari menangis, sang ibu sambil terus memanggil nama sang anak. Diketahui, H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan organ dalamnya hilang. Keluarga korban tak menyangka H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sangat mengenaskan. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena ditemukan lebih dari 30 bekas luka senjata tajam. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Karena memang ayahanda ini tadi adalah satu-satunya orang dari keluarga yang diberikan izin untuk masuk dan melihat serta memastikan apakah benar jenazah yang sedang diotopsi itu merupakan Hafiz. Baik, bisa kita lihat pihak keluarga dari Hafiz yang sedang duduk menunggu di depan ruang otopsi terlihat menangis dengan sangat pilu.
mendengar suara tangisan yang pilu sekali dari keluarga. Sambil memanggil nama kakak dan menangis, terlihat ibunda menangis dan mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung pasca hilang selama 4 hari. H ditemukan meninggal dunia tanpa organ dalam. Edi Purwanto 39 tahun, ayah korban, anak hilang yang kemudian ditemukan tewas tanpa organ dalam, meminta polisi untuk bisa menangkap pelaku dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengungkapkan telah menemukan beberapa petunjuk. Terlebih terduga pelaku sempat melakukan komunikasi dengan orang tua korban untuk meminta tebusan. Pengirim pesan menunjukkan foto sang anak dalam kondisi terikat di semak-semak. Kemudian pengirim juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Sementara itu motif pelaku masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu, kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari, berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, karena di rumah. Di Pin ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada oh, terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu berarti Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Oh, ya, Pernah ngirim. oh dia pernah di WA Itu pun nama ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan Minta tebusan. berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim dan di lalu dikasih WA ini- rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Udah Empat kali lalu itu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga Pak RT yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam Kamis Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti nggih nomornya sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan.
Saudara, seorang anak perempuan ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, yakni tanpa organ dalam di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia ditemukan tewas pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, setelah 4 hari sebelumnya dilaporkan hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, mengatakan pencarian bocah perempuan itu ditutup setelah ditemukannya jasad tersebut. Saat ditemukan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Jenazah bocah perempuan itu kemudian dibawa tim Inafis ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diotopsi, jasad itu dikonfirmasi atas nama H. Hal itu dikonfirmasi oleh ayah korban bernama Edi Purwanto dari ciri khusus sang anak, yakni tahi lalat di lengan kiri, serta tanda bekas knalpot di kakinya. Proses otopsi dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 selama 2 jam. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dokter RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang, Inafis Polda Babel, dan Polres Babar. Pasca otopsi ditemukan puluhan luka akibat senjata tajam pada jenazah H. Luka tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Dr. Suroto pasca otopsi mengungkapkan ada sekitar 30 luka akibat benda tajam dan kondisi fisik jenazah H tanpa organ bagian dalam. Namun, tim otopsi masih belum bisa memastikan penyebab hilangnya organ dalam H. Cukup sulit untuk melakukan otopsi lantaran kondisi jenazah yang mulai membusuk. Diduga kuat kasus ini merupakan kasus pembunuhan lantaran tak ditemukan bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bocah perempuan di Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Bocah perempuan berinisial H 8 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia dengan tangan dan kaki terikat, serta organ dalam yang sudah hilang. Sebelumnya, H sempat dilaporkan hilang pada Minggu 5 Maret 2023. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan, yakni Komandan Pos Unit SAR Muntok, Sufani, menyebut tim SAR gabungan dari BPBD Bangka Barat, TNI Polri, Pramuka, Laskar Sekaban, dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat melakukan pencarian. Karena kejadian serupa pernah terjadi diduga terkait dengan hal-hal mistis, upaya pencarian juga dilakukan dengan meminta bantuan dukun kampung. Upaya pencarian dilakukan hingga radius beberapa kilometer dari tempat kejadian dilaporkan. Dari hari pertama hingga hari ketiga tidak juga menemukan hasil. Kemudian tepat di hari keempat, yakni Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari korban dinyatakan hilang. Mayat tersebut sulit diidentifikasi karena kondisinya sudah rusak. Setelah jasad perempuan tersebut yang diduga awalnya H ditemukan, tim gabungan langsung menghentikan pencarian. Kemudian jenazah H dibawa ke RSUD untuk diotopsi dan dikonfirmasi identitasnya oleh orang tua korban. Setelahnya, orang tua korban mengonfirmasi jasad perempuan yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersebut merupakan H yang sebelumnya hilang. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri? Kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua
tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Setelah hilang selama 4 hari, bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan tubuh penuh luka akibat benda tajam. H ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau 6 km dari titik ia hilang. H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, H ditemukan dalam kondisi organ dalamnya telah hilang. Setelah dilakukan otopsi, diketahui terdapat sebanyak lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Kemudian organ dalam korban juga hilang dan masih belum diketahui penyebabnya. Dr. Suroto pasca otopsi mengatakan belum mendapatkan fakta penyebab hilangnya organ. Namun hingga kini masih dicari termasuk kemungkinan organ dalam terbawa aliran air. Ia juga menambahkan terdapat luka terbuka di bagian perut yang cukup lebar dan diduga menjadi upaya untuk mengeluarkan organ-organ dalam. Dr. Suroto mengatakan diperkirakan korban telah meninggal selama 3 hari jika dilihat dari pembusukan yang telah terjadi. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena tidak ditemukan luka bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Ayah korban H 8 tahun Edi Purwanto tak bisa menyembunyikan kesedihan yang dialami. Diketahui H ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritip, Bangka Barat pada Kamis 9 Maret 2023. Ia mengaku tak pernah mengira anaknya yang hilang selama 4 hari ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Pasca mengonfirmasi identitas korban, Edi mengaku sedih dan tak menyangka anaknya menjadi sasaran pembunuhan. Ia bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat, ke rumah sakit untuk memastikan jenazah anak perempuan yang ditemukan di Desa Ibul. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi
adalah sang anak. Edi mengenali jenazah tersebut merupakan anaknya dari tahi lalat di tangan kiri serta bekas luka knalpot di bagian kaki. Edi kemudian mengaku sehari sebelum H ditemukan ada seseorang tak dikenal yang mengirim pesan melalui WhatsApp ke ponselnya. Dalam pesan itu terdapat foto H dalam kondisi tangan dan kaki terikat di semak-semak. Pesan tersebut didapatnya pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemudian pengirim pesan itu meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Saat ditemukan, sang anak berada di air, tetapi dalam foto yang dikirim terduga pelaku, H masih berada di semak-semak. Pihaknya berharap pelaku pembunuhan yang tega menghabisi nyawa putrinya bisa segera ditangkap polisi. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di Ini ya? Itu benar ya, itu ya. Karena Ada ya, orang terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rebu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di air. sungai, di Oh, air. ya, Pernah ngirim. Oh, dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Cepat komunikasi nggak dengan yang orang ngirim di? Lalu dikasih WA-nya rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Masa hari lalu itu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga ART. Yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam Kamis Ya. tadi ya. Rebu malam tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Edi Purwanto, 39 tahun, tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam saat tahu anaknya berinisial H meninggal dunia pada Jumat 10 Maret 2023. Edi bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang untuk memastikan identitas jenazah yang ditemukan di perkebunan sawit pada Kamis 9 Maret. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi tersebut adalah putrinya. Edi merasa sangat kehilangan sang putri kesayangannya tersebut. Korban adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang dikenal periang. Pihaknya menyayangkan orang yang tega melakukan hal kejam terhadap sang putri. Bahkan ia meminta orang yang memiliki masalah untuk menyelesaikan dengan dirinya, bukan dengan cara membunuh sang putri. Sebagai seorang ayah, Edi tak menyangka jika anak keduanya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar.
Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah H langsung dievakuasi dan diotopsi. Proses otopsi berlangsung selama 2 jam dan ditemukan lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Luka-luka tersebut berada di bagian kepala, punggung, dan tangan. Selain itu, organ bagian dalam H juga sudah hilang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, H sempat hilang saat bermain di kawasan kebun sawit di Desa Terentang, Bangka Barat pada Senin 6 Maret. Tim gabungan Basarnas, polisi, warga, bahkan hingga dukun kampung turun tangan berusaha mencari H. Pencarian H lantas ditutup di hari keempat, yakni pada Kamis 9 Maret malam. Hal ini lantaran ditemukan jenazah di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari H dinyatakan hilang. Kaki dan tangan jenazah ditemukan dengan kondisi terikat dan wajah dalam keadaan rusak. Edo menceritakan sehari-hari tak ada yang janggal dari H di lingkungan rumahnya. Apalagi sang putri termasuk anak yang sopan dan ramah pada semua orang. Kenapa kok nggak terus terang gini kan bisa semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu, kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari, berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya. Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada orang terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, bener. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Air. sungai, di Oh, air. Pernah ngirim. oh dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu. Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam belum Ya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti mungkin nomornya sinten nih Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Baik, saudara, terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan di Bangka Belitung, saat ini saya sudah terhubung dengan wartawan dari Bangka Pos, ada Rifki di sana. Selamat sore, Rifki. Halo, Rifki. Halo, selamat sore. Baik, Rifki, ini terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan yang ditemukan organ dalamnya sudah hilang. Ini seperti apa update terkininya? Apakah pihak kepolisian sudah memiliki informasi lanjutan begitu terkait dengan pelaku pembunuhan, Rifki? Baik, terima kasih. Untuk sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus tersebut. Sampai saat ini ada beberapa poin yang masih menjadi tanda tanya dari peristiwa pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu tadi diantaranya kemana organ-organ dalam tubuh Hafizah yang saat ditemukan sudah tidak ada lagi. Kemudian sempat ada juga orang tua Hafizah menerima pesan
dari nomor yang tidak dikenal yang berisi meminta tebusan sebesar 100 juta dan juga disertai foto dari Hafizah dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Akan tetapi sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kebenaran dari pesan yang diterima orang tua Hafizah tersebut dan belum bisa memastikan apakah pesan tersebut benar-benar dikirim oleh pelaku. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan kronologi penemuan jenazah bocah perempuan berinisial H, ini mungkin bisa diceritakan, Rifki? Baik, pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 5 Maret kemarin, Hafizah, seorang anak berusia 8 tahun dari Desa Tarentang, Kabupaten Bangka Barat, dilaporkan menghilang sejak sore hari. Sejak saat itu, hari Senin, tim gabungan baik itu dari tim SAR, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat terus melakukan pencarian untuk mencari keberadaan dari Hafizah. Akan tetapi sampai hari ketiga belum ada tanda-tanda ditemukannya keberadaan dari Hafizah. Setelah itu memasuki hari keempat sekitar pukul 11.30 ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit dengan radius sekitar 6 km dari rumah Hafizah yang dinyatakan hilang tersebut. Mayat yang ditemukan tersebut saat ditemukan kondisinya sudah sangat rusak, yaitu di mana bagian perut sampai dengan kepala sudah tidak utuh lagi. Hanya menyisakan kedua tangan dan juga kedua kakinya, itu pun dalam kondisi terikat. Setelah ditemukan tersebut, mayat tanpa identitas itu dibawa ke RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan autopsi. Nah, saat berlangsungnya autopsi tersebut, orang tua dari Hafizah yaitu Pak Edi Purwanto ingin memastikan kebenaran dari identitas mayat yang ditemukan tersebut. Saat mengkonfirmasi kebenaran mayat tanpa identitas itu, Edi Purwanto menemukan tanda atau ciri fisik dari putrinya yang hilang sejak hari Minggu lalu tersebut. Ciri fisik itu yaitu dari tai lalat di lengan tangan kiri dan juga adanya bekas luka knalpot yang ada di kaki Hafizah. Begitupun juga dengan pakaian dan juga sendal yang dipakai oleh Hafizah sejak hilang itu dipastikan identik oleh orang tuanya. Begitu rekan. Baik, kemudian Rifki, ini terkait dengan tadi disampaikan di awal bahwa orang tua korban ini sempat mendapatkan chat begitu ya yang berisi meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Ini sejauh ini seperti apa dari pihak kepolisian menyikapi hal tersebut, kemudian bagaimana tanggapan dari pihak orang tua dan juga keluarga ketika mendapatkan chat tersebut sebelum korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Baik, info yang kami terima, orang tua pada saat hari keempat itu mendapat pesan dari orang tidak dikenal, sudah langsung melapor dengan pihak berwajib maupun juga aparat setempat. Akan tetapi pihak berwajib juga sampai saat ini belum bisa memastikan apakah kebenaran dari pesan tersebut, apakah dikirim dari pelaku atau juga hanya orang iseng yang memanfaatkan situasi. Demikian. Baik, kemudian setelah korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, ini seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga harapannya? Baik, kemarin saat ditemui di depan ruang jenazah RSUD Depati Hamzah, Edi Purwanto, ayah dari Hafizah, berharap apabila kasus dugaan pembunuhan ini cepat terungkap karena
menurutnya banyak kejanggalan dan ketidakwajaran yang dialami oleh putri keduanya tersebut saat ditemukan meninggal dunia di tengah kebun sawit. Demikian. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri seperti apa menyikapi kasus ini? Apakah ada tim khusus begitu yang dibentuk untuk agar kasus ini bisa segera ditemukan pelakunya dan bisa segera menemukan titik terangnya, Rifki? Ya baik, untuk saat ini pihak Polres Bangka Barat sudah di backup langsung jajaran dari Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mendalami dan juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Baik. Dan saat ini prosesnya terus berlangsung. Demikian rekan. Baik. Baik, terima kasih Rifki atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Baik, saudara, setelah otopsi dilakukan terhadap jenazah H yang ditemukan mengenaskan, Satreskrim Polres Bangka Barat dan Diskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan korban. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengatakan langsung melakukan penyelidikan dibantu oleh Diskrimum Polda Bangka Belitung. Motif pelaku dugaan pembunuhan ini masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Hal ini karena ditemukan beberapa luka sayatan dan luka bacok di bagian kepala. Sedangkan terkait dengan organ-organ dalam jenazah H yang hilang, Ibtu Ogan Arif juga tidak bisa memastikan penyebabnya karena hewan liar atau karena memang dibuang oleh pelaku pembunuhan. Dari hasil visum luar, saudara, beberapa luka di tubuh H didapat korban dalam kondisi masih hidup atau belum lama setelah meninggal dunia. Diketahui jenazah bocah perempuan tersebut berinisial H 8 tahun yang ditemukan pada Jumat 10 Maret 2023. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah hilang selama 4 hari. Orang tua korban mengaku sempat mendapat chat berupa foto kondisi H yang tangan dan kakinya diikat di semak-semak. Selain itu juga terduga pelaku pembunuhan meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya WA-nya itu udah kami serahkan ke ini Pak di Polres ya? Boser. Di sini ada. Di sini ada? Bukan di sini, kan di rumah. Itu benar ya, itu ya. Ada. Terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang kirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan atau enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di dia pernah di itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena komunikasi nggak dengan orang ngirim tadi? Dikasih rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah
yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi Pak RT. Yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam Kamis Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomor sinten niku Pak sing. ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas dan Nana? Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk Tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Jenazah anak perempuan berinisial H ditemukan di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritip, Bangka Barat. Dilakukan otopsi di RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang pada Jumat 10 Maret 2023. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dokter RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, Napis Polda Babel, dan Polres Babar. Diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Saat otopsi dilakukan, pihak keluarga korban hadir untuk menanti hasilnya. Saat itu orang tua korban termasuk ibu korban duduk di depan ruangan sambil menunggu proses otopsi selesai dilakukan. Saat menunggu, sang ibu terdengar terus menangis. Tangisan tersebut terdengar sangat pilu. Sembari menangis, sang ibu sambil terus memanggil nama sang anak. Diketahui, H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan organ dalamnya hilang. Keluarga korban tak menyangka H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sangat mengenaskan. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena ditemukan lebih dari 30 bekas luka senjata tajam. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik,
Di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Karena memang ayahanda ini tadi adalah satu-satunya orang dari keluarga yang diberikan izin untuk masuk dan melihat serta memastikan apakah benar jenazah yang sedang diotopsi itu merupakan Hafiz. Baik, bisa kita lihat pihak keluarga dari Hafiz yang sedang duduk menunggu di depan ruang otopsi terlihat menangis dengan sangat pilu. Terdengar suara tangisan yang pilu sekali dari keluarga. Sambil memanggil nama kakak dan menangis, terlihat ibunda menangis dan mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung pasca hilang selama 4 hari. H ditemukan meninggal dunia tanpa organ dalam. Edi Purwanto 39 tahun, ayah korban, anak hilang yang kemudian ditemukan tewas tanpa organ dalam, meminta polisi untuk bisa menangkap pelaku dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengungkapkan telah menemukan beberapa petunjuk. Terlebih terduga pelaku sempat melakukan komunikasi dengan orang tua korban untuk meminta tebusan. Pengirim pesan menunjukkan foto sang anak dalam kondisi terikat di semak-semak. Kemudian pengirim juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Sementara itu motif pelaku masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baiklah dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu, kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari, berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, karena di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada oh, terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan atau enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di oh.
Oh, dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya gambar orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim tadi? Lalu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Masalah ini malu ini ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi Pak RT. Yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam belum Iya. ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Saudara, seorang anak perempuan ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, yakni tanpa organ dalam di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia ditemukan tewas pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, setelah 4 hari sebelumnya dilaporkan hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, mengatakan pencarian bocah perempuan itu ditutup setelah ditemukannya jasad tersebut. Saat ditemukan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Jenazah bocah perempuan itu kemudian dibawa tim Inafis ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diotopsi, jasad itu dikonfirmasi atas nama H. Hal itu dikonfirmasi oleh ayah korban bernama Edi Purwanto dari ciri khusus sang anak, yakni tahi lalat di lengan kiri, serta tanda bekas knalpot di kakinya. Proses otopsi dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 selama 2 jam. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dokter RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang, Inafis Polda Babel, dan Polres Babar. Pasca otopsi ditemukan puluhan luka akibat senjata tajam pada jenazah H. Luka tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Dr. Suroto pasca otopsi mengungkapkan ada sekitar 30 luka akibat benda tajam dan kondisi fisik jenazah H tanpa organ bagian dalam. Namun, tim otopsi masih belum bisa memastikan penyebab hilangnya organ dalam H. Cukup sulit untuk melakukan otopsi lantaran kondisi jenazah yang mulai membusuk. Diduga kuat kasus ini merupakan kasus pembunuhan lantaran tak ditemukan bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bocah perempuan di Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Bocah perempuan berinisial H 8 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia dengan tangan dan kaki terikat, serta organ dalam yang sudah hilang. Sebelumnya, H sempat dilaporkan hilang pada Minggu 5 Maret 2023. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan, yakni Komandan Pos Unit SAR Muntok, Sufani, menyebut tim SAR gabungan dari BPBD Bangka Barat, TNI Polri, Pramuka, Laskar Sekaban, dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat melakukan pencarian. Karena kejadian serupa pernah terjadi diduga terkait dengan hal-hal mistis, upaya pencarian juga dilakukan dengan meminta bantuan dukun kampung. Upaya pencarian dilakukan hingga radius beberapa kilometer dari tempat kejadian dilaporkan. Dari hari pertama hingga hari ketiga tidak juga menemukan hasil. Kemudian tepat di hari keempat, yakni Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari korban dinyatakan hilang. Mayat tersebut sulit diidentifikasi karena kondisinya sudah rusak. Setelah jasad
perempuan tersebut yang diduga awalnya H ditemukan, tim gabungan langsung menghentikan pencarian. Kemudian jenazah H dibawa ke RSUD untuk diotopsi dan dikonfirmasi identitasnya oleh orang tua korban. Setelahnya, orang tua korban mengonfirmasi jasad perempuan yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersebut merupakan H yang sebelumnya hilang. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Setelah hilang selama 4 hari, bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan tubuh penuh luka akibat benda tajam. H ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau 6 km dari titik ia hilang. H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, H ditemukan dalam kondisi organ dalamnya telah hilang. Setelah dilakukan otopsi, diketahui terdapat sebanyak lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Kemudian organ dalam korban juga hilang dan masih belum diketahui penyebabnya. Dr. Suroto pasca otopsi mengatakan belum mendapatkan fakta penyebab hilangnya organ. Namun hingga kini masih dicari termasuk kemungkinan organ dalam terbawa aliran air. Ia juga menambahkan terdapat luka terbuka di bagian perut yang cukup lebar dan diduga menjadi upaya untuk mengeluarkan organ-organ dalam. Dr. Suroto mengatakan diperkirakan korban telah meninggal selama 3 hari jika dilihat dari pembusukan yang telah terjadi. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena tidak ditemukan luka bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim.
Ayah korban H 8 tahun Edi Purwanto tak bisa menyembunyikan kesedihan yang dialami. Diketahui H ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teriti, Bangka Barat pada Kamis 9 Maret 2023. Ia mengaku tak pernah mengira anaknya yang hilang selama 4 hari ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Pasca mengonfirmasi identitas korban, Edi mengaku sedih dan tak menyangka anaknya menjadi sasaran pembunuhan. Ia bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke rumah sakit untuk memastikan jenazah anak perempuan yang ditemukan di Desa Ibul. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi adalah sang anak. Edi mengenali jenazah tersebut merupakan anaknya dari tahi lalat di tangan kiri serta bekas luka knalpot di bagian kaki. Edi kemudian mengaku sehari sebelum H ditemukan ada seseorang tak dikenal yang mengirim pesan melalui WhatsApp ke ponselnya. Dalam pesan itu terdapat foto H dalam kondisi tangan dan kaki terikat di semak-semak. Pesan tersebut didapatnya pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemudian pengirim pesan itu meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Saat ditemukan, sang anak berada di air, tetapi dalam foto yang dikirim terduga pelaku, H masih berada di semak-semak. Pihaknya berharap pelaku pembunuhan yang tega menghabisi nyawa putrinya bisa segera ditangkap polisi. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya. Ada. Ya, orang terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, bener. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai. Di Oh, dia pernah di WA, itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena komunikasi nggak dengan yang orang ngirim tadi? Dikasih WA rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngerti juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga Pak RT. Yang itu yang tahu lebih jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi. Oh. Berarti nomornya sinten niku Pak sing? Ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Edi Purwanto, 39 tahun, tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam saat tahu anaknya berinisial H meninggal dunia pada Jumat 10 Maret 2023.
Edi bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang untuk memastikan identitas jenazah yang ditemukan di perkebunan sawit pada Kamis 9 Maret. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi tersebut adalah putrinya. Edi merasa sangat kehilangan sang putri kesayangannya tersebut. Korban adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang dikenal periang. Pihaknya menyayangkan orang yang tega melakukan hal kejam terhadap sang putri. Bahkan ia meminta orang yang memiliki masalah untuk menyelesaikan dengan dirinya, bukan dengan cara membunuh sang putri. Sebagai seorang ayah, Edi tak menyangka jika anak keduanya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah langsung dievakuasi dan diotopsi. Proses otopsi berlangsung selama 2 jam dan ditemukan lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Luka-luka tersebut berada di bagian kepala, punggung, dan tangan. Selain itu, organ bagian dalam H juga sudah hilang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, H sempat hilang saat bermain di kawasan kebun sawit di Desa Terentang, Bangka Barat pada Senin 6 Maret. Tim gabungan Basarnas, polisi, warga, bahkan hingga dukun kampung turun tangan berusaha mencari H. Pencarian H lantas ditutup di hari keempat, yakni pada Kamis 9 Maret malam. Hal ini lantaran ditemukan jenazah di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari H dinyatakan hilang. Kaki dan tangan jenazah ditemukan dengan kondisi terikat dan wajah dalam keadaan rusak. Edo menceritakan sehari-hari tak ada yang janggal dari H di lingkungan rumahnya. Apalagi sang putri termasuk anak yang sopan dan ramah pada semua orang. Kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Ke Polres? Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di Ini ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada orang terikan itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi? Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di sungai. Di Oh, Pernah ngirim WA. oh dia pernah di WA, itu pun ngirimnya. gambar orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu. tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam belum Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti ngen nomornya sinten nih Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Baik saudara, terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan di Bangka Belitung, saat ini saya sudah terhubung dengan wartawan dari Bangka Pos, ada Rifki di sana. Selamat sore, Rifki. Halo, Rifki. Halo, selamat sore.
Baik, Rifki, ini terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan yang ditemukan organ dalamnya sudah hilang. Ini seperti apa update terkininya? Apakah pihak kepolisian sudah memiliki informasi lanjutan begitu terkait dengan pelaku pembunuhan, Rifki? Baik, terima kasih. Untuk sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus tersebut. Sampai saat ini ada beberapa poin yang masih menjadi tanda tanya dari peristiwa pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu tadi diantaranya kemana organ-organ dalam tubuh Hafizah yang saat ditemukan sudah tidak ada lagi. Kemudian sempat ada juga orang tua Hafizah menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal yang berisi meminta tebusan sebesar 100 juta dan juga disertai foto dari Hafizah dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Akan tetapi sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kebenaran dari pesan yang diterima orang tua Hafizah tersebut dan belum bisa memastikan apakah pesan tersebut benar-benar dikirim oleh pelaku. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan kronologi penemuan jenazah bocah perempuan berinisial H, ini mungkin bisa diceritakan, Rifki? Baik, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret kemarin, Hafizah, seorang anak berusia 8 tahun dari Desa Terentang, Kabupaten Bangka Barat, dilaporkan menghilang sejak sore hari. Sejak saat itu, hari Senin, tim gabungan baik itu dari tim SAR, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat terus melakukan pencarian untuk mencari keberadaan dari Hafizah. Akan tetapi sampai hari ketiga belum ada tanda-tanda ditemukannya keberadaan dari Hafizah. Setelah itu memasuki hari keempat sekitar pukul 11.30 ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit dengan radius sekitar 6 km dari rumah Hafizah yang dinyatakan hilang tersebut. Mayat yang ditemukan tersebut saat ditemukan kondisinya sudah sangat rusak, yaitu di mana bagian perut sampai dengan kepala sudah tidak utuh lagi. Hanya menyisakan kedua tangan dan juga kedua kakinya, itu pun dalam kondisi terikat. Setelah ditemukan tersebut, mayat tanpa identitas itu dibawa ke RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan autopsi. Nah, saat berlangsungnya autopsi tersebut, orang tua dari Hafizah yaitu Pak Edi Purwanto ingin memastikan kebenaran dari identitas mayat yang ditemukan tersebut. Saat mengkonfirmasi kebenaran mayat tanpa identitas itu, Edi Purwanto menemukan tanda atau ciri fisik dari putrinya yang hilang sejak hari Minggu lalu tersebut. Ciri fisik itu yaitu dari tai lalat di lengan tangan kiri dan juga adanya bekas luka knalpot yang ada di kaki Hafizah. Begitupun juga dengan pakaian dan juga sendal yang dipakai oleh Hafizah sejak hilang itu dipastikan identik oleh orang tuanya. Begitu rekan. Baik, kemudian Rifki, ini terkait dengan tadi disampaikan di awal bahwa orang tua korban ini sempat mendapatkan chat begitu ya yang berisi meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Ini sejauh ini seperti apa
dari pihak kepolisian menyikapi hal tersebut? Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak orang tua dan juga keluarga ketika mendapatkan chat tersebut sebelum korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Baik, info yang kami terima, orang tua pada saat hari keempat itu mendapat pesan dari orang tidak dikenal, sudah langsung melapor dengan pihak berwajib maupun juga aparat setempat. Akan tetapi pihak berwajib juga sampai saat ini belum bisa memastikan apakah kebenaran dari pesan tersebut, apakah dikirim dari pelaku atau juga hanya orang iseng yang memanfaatkan situasi. Demikian. Baik, kemudian setelah korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, ini seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga harapannya? Baik, kemarin saat ditemui di depan ruang jenazah RSUD Depati Amsah, Edi Purwanto, ayah dari Hafisa, berharap apabila kasus dugaan pembunuhan ini cepat terungkap karena menurutnya banyak kejanggalan dan ketidakwajaran yang dialami oleh putri keduanya tersebut saat ditemukan meninggal dunia di tengah kebun sawit. Demikian. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri seperti apa menyikapi kasus ini? Apakah ada tim khusus begitu yang dibentuk untuk agar kasus ini bisa segera ditemukan pelakunya dan bisa segera menemukan titik terangnya, Rifki? Ya baik, untuk saat ini pihak Polres Bangka Barat sudah di backup langsung jajaran dari Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mendalami dan juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Baik. Dan saat ini prosesnya terus berlangsung. Demikian rekan. Baik. Baik, terima kasih Rifki atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Baik, saudara, setelah otopsi dilakukan terhadap jenazah H yang ditemukan mengenaskan, Satreskrim Polres Bangka Barat dan Diskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan korban. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengatakan, langsung melakukan penyelidikan dibantu oleh Diskrimum Polda Bangka Belitung. Motif pelaku dugaan pembunuhan ini masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Hal ini karena ditemukan beberapa luka sayatan dan luka bacok di bagian kepala. Sedangkan terkait dengan organ-organ dalam jenazah H yang hilang, Ibtu Ogan Arif juga tidak bisa memastikan penyebabnya karena hewan liar atau karena memang dibuang oleh pelaku pembunuhan. Dari hasil visum luar, saudara, beberapa luka di tubuh H didapat korban dalam kondisi masih hidup atau belum lama setelah meninggal dunia. Diketahui jenazah bocah perempuan tersebut berinisial H 8 tahun yang ditemukan pada Jumat 10 Maret 2023. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah hilang selama 4 hari. Orang tua korban mengaku sempat mendapat chat berupa foto kondisi H yang tangan dan kakinya diikat di semak-semak. Selain itu juga terduga pelaku pembunuhan meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya nyimpen WA-nya itu udah kami serahkan ke ini Pak di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, karena di rumah. Itu benar ya, itu ya.
Pernah ada tidak terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana. Fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh. air. ya, Pernah ngirim. Oh, dia pernah di Itu pun ngirimnya ngirimnya orang terikat. Mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim dan di lalu dikasih WA nih- rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Masalah ini lalu ini ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi Pak RT. Yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam belum Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku, Pak, sing. ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti telapak di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk Tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Jenazah anak perempuan berinisial H ditemukan di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritip, Bangka Barat. Dilakukan otopsi di RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang pada Jumat 10 Maret 2023. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan Dr. RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, Nafis Polda Babel, dan Polres Babara. Diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Saat otopsi dilakukan, pihak keluarga korban hadir untuk menanti hasilnya. Saat itu orang tua korban termasuk ibu korban duduk di depan ruangan sambil menunggu proses otopsi selesai dilakukan. Saat menunggu, sang ibu terdengar terus menangis. Tangisan tersebut terdengar sangat pilu. Sembari menangis, sang ibu sambil terus memanggil nama sang anak. Diketahui, H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan organ dalamnya hilang. Keluarga korban tak menyangka H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sangat mengenaskan. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena ditemukan lebih dari 30 bekas luka senjata tajam. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda.
Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Karena memang ayahanda ini tadi adalah satu-satunya orang dari keluarga yang diberikan izin untuk masuk dan melihat serta memastikan apakah benar jenazah yang sedang diotopsi itu merupakan Hafiz. Baik, bisa kita lihat pihak keluarga dari Hafiz yang sedang duduk menunggu di depan ruang otopsi terlihat menangis dengan sangat pilu. Terdengar suara tangisan yang pilu sekali dari keluarga. Sambil memanggil nama kakak dan menangis, terlihat ibunda menangis dan mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung pasca hilang selama 4 hari. H ditemukan meninggal dunia tanpa organ dalam. Edi Purwanto 39 tahun, ayah korban, anak hilang yang kemudian ditemukan tewas tanpa organ dalam, meminta polisi untuk bisa menangkap pelaku dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengungkapkan telah menemukan beberapa petunjuk. Terlebih terduga pelaku sempat melakukan komunikasi dengan orang tua korban untuk meminta tebusan. Pengirim pesan menunjukkan foto sang anak dalam kondisi terikat di semak-semak. Kemudian pengirim juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Sementara itu motif pelaku masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat pencarian
itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah Oh, sempat enter nih gue ya. Nyimpen WA-nya itu. udah kami serahkan ke ini Pak Ke Polres. Mm-mm. Di Polres ya. Boser. Di sini nggak ada Di lagi. sini ada. Bukan di sini, karena di rumah. Di Ben ya. Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada kalau terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu kan. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rebu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana. Fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh. air. ya, Pernah ngirim. Oh, dia pernah di WA Itu pun ngirimnya gambar orang terikat. mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim dan di Lalu itu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Berapa hari lalu ini ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam Kamis Iya. ya. Rebu malam tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku, Pak, sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas Novi dan Nara. Saudara, seorang anak perempuan ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, yakni tanpa organ dalam di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia ditemukan tewas pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, setelah 4 hari sebelumnya dilaporkan hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, mengatakan pencarian bocah perempuan itu ditutup setelah ditemukannya jasad tersebut. Saat ditemukan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Jenazah bocah perempuan itu kemudian dibawa tim Inafis ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diotopsi, jasad itu dikonfirmasi atas nama H. Hal itu dikonfirmasi oleh ayah korban bernama Edi Purwanto dari ciri khusus sang anak, yakni tahi lalat di lengan kiri, serta tanda bekas knalpot di kakinya. Proses otopsi dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 selama 2 jam. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dokter RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang, Inafis Polda Babel, dan Polres Babar. Pasca otopsi ditemukan puluhan luka akibat senjata tajam pada jenazah H. Luka tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Dr. Suroto pasca otopsi mengungkapkan ada sekitar 30 luka akibat benda tajam dan kondisi fisik jenazah H tanpa organ bagian dalam. Namun, tim otopsi masih belum bisa memastikan penyebab hilangnya organ dalam H. Cukup sulit untuk melakukan otopsi lantaran kondisi jenazah yang mulai membusuk. Diduga kuat kasus ini merupakan kasus pembunuhan lantaran tak ditemukan bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bocah perempuan di Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Bocah perempuan berinisial H 8 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia dengan tangan dan kaki terikat, serta organ dalam yang sudah hilang. Sebelumnya, H sempat dilaporkan hilang pada Minggu 5 Maret 2023.
Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan yakni Komandan Pos Unit Saramuntok Sufani menyebut tim SAR gabungan dari BPBD Bangka Barat, TNI Polri, Pramuka, Laskar Sekaban, dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat melakukan pencarian. Karena kejadian serupa pernah terjadi diduga terkait dengan hal-hal mistis, upaya pencarian juga dilakukan dengan meminta bantuan dukun kampung. Upaya pencarian dilakukan hingga radius beberapa kilometer dari tempat kejadian dilaporkan. Dari hari pertama hingga hari ketiga tidak juga menemukan hasil. Kemudian tepat di hari keempat, yakni Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari korban dinyatakan hilang. Mayat tersebut sulit diidentifikasi karena kondisinya sudah rusak. Setelah jasad perempuan tersebut yang diduga awalnya H ditemukan, tim gabungan langsung menghentikan pencarian. Kemudian jenazah H dibawa ke RSUD untuk diotopsi dan dikonfirmasi identitasnya oleh orang tua korban. Setelahnya, orang tua korban mengonfirmasi jasad perempuan yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersebut merupakan H yang sebelumnya hilang. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Setelah hilang selama 4 hari, bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan tubuh penuh luka akibat benda tajam. H ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau 6 km dari titik ia hilang. H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, H ditemukan dalam kondisi organ dalamnya telah hilang. Setelah dilakukan otopsi, diketahui terdapat sebanyak lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Kemudian organ dalam korban juga hilang dan masih belum diketahui penyebabnya. Dr. Suroto pasca otopsi mengatakan belum mendapatkan fakta penyebab hilangnya organ. Namun hingga kini masih dicari termasuk kemungkinan organ dalam terbawa aliran air. Ia juga menambahkan terdapat luka terbuka di bagian perut yang cukup lebar dan diduga menjadi upaya untuk mengeluarkan organ-organ dalam. Dr. Suroto mengatakan diperkirakan korban telah meninggal selama 3 hari jika dilihat dari pembusukan yang telah terjadi. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena tidak ditemukan luka bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi.
Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Ayah korban H 8 tahun Edi Purwanto tak bisa menyembunyikan kesedihan yang dialami. Diketahui H ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teriti, Bangka Barat pada Kamis 9 Maret 2023. Ia mengaku tak pernah mengira anaknya yang hilang selama 4 hari ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Pasca mengonfirmasi identitas korban, Edi mengaku sedih dan tak menyangka anaknya menjadi sasaran pembunuhan. Ia bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke rumah sakit untuk memastikan jenazah anak perempuan yang ditemukan di Desa Ibul. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi adalah sang anak. Edi mengenali jenazah tersebut merupakan anaknya dari tahi lalat di tangan kiri serta bekas luka knalpot di bagian kaki. Edi kemudian mengaku sehari sebelum H ditemukan ada seseorang tak dikenal yang mengirim pesan melalui WhatsApp ke ponselnya. Dalam pesan itu terdapat foto H dalam kondisi tangan dan kaki terikat di semak-semak. Pesan tersebut didapatnya pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemudian pengirim pesan itu meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Saat ditemukan, sang anak berada di air, tetapi dalam foto yang dikirim terduga pelaku, H masih berada di semak-semak. Pihaknya berharap pelaku pembunuhan yang tega menghabisi nyawa putrinya bisa segera ditangkap polisi. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari, berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu? Udah kami serahkan ke ini Pak Di Polres ya? Boser. Di sini ada. Di sini ada? Bukan di sini, kan di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya? Pernah ada. Ya, orang terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi? Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di oh. Pernah ngirim. Oh, dia pernah di WA, itu pun ngirimnya orang terikat.
Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim di dikasih WA -nya, rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Ini lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam Ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing ini orang rumah. Istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Edi Purwanto, 39 tahun, tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam saat tahu anaknya berinisial H meninggal dunia pada Jumat 10 Maret 2023. Edi bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang untuk memastikan identitas jenazah yang ditemukan di perkebunan sawit pada Kamis 9 Maret. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi tersebut adalah putrinya. Edi merasa sangat kehilangan sang putri kesayangannya tersebut. Korban adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang dikenal periang. Pihaknya menyayangkan orang yang tega melakukan hal kejam terhadap sang putri. Bahkan ia meminta orang yang memiliki masalah untuk menyelesaikan dengan dirinya, bukan dengan cara membunuh sang putri. Sebagai seorang ayah, Edi tak menyangka jika anak keduanya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah H langsung dievakuasi dan diotopsi. Proses otopsi berlangsung selama 2 jam dan ditemukan lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Luka-luka tersebut berada di bagian kepala, punggung, dan tangan. Selain itu, organ bagian dalam H juga sudah hilang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, H sempat hilang saat bermain di kawasan kebun sawit di Desa Terentang, Bangka Barat pada Senin 6 Maret. Tim gabungan Basarnas, polisi, warga, bahkan hingga dukun kampung turun tangan berusaha mencari H. Pencarian H lantas ditutup di hari keempat, yakni pada Kamis 9 Maret malam. Hal ini lantaran ditemukan jenazah di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari H dinyatakan hilang. Kaki dan tangan jenazah ditemukan dengan kondisi terikat dan wajah dalam keadaan rusak. Edo menceritakan sehari-hari tak ada yang janggal dari H di lingkungan rumahnya. Apalagi sang putri termasuk anak yang sopan dan ramah pada semua orang. Kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan, apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat. Hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya. Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, bener. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain?
apanya. Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semut-semut. Oh. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Oh, ya, Pernah ngirim oh dia ngirim pernah di WA, Itu pun gambar ngirimnya orang terikat, mm-mm. tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semut-semut lah intinya, bukan di air. minta tebusan Minta tebusan, berapa tahu? kurang tahu. tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Mm-mm. Ya hari keempat. Hari keempat hilang. Rabu malam pertama kali Ya. sudah ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti mungkin nomor sinten niku Pak sing. ini orang rumah. Oh, istri ya. Baik, saudara, terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan di Bangka Belitung, saat ini saya sudah terhubung dengan wartawan dari Bangka Pos, ada Rifki di sana. Selamat sore, Rifki. Halo, Rifki. Halo, selamat sore. Baik, Rifki, ini terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan yang ditemukan organ dalamnya sudah hilang. Ini seperti apa update terkininya? Apakah pihak kepolisian sudah memiliki informasi lanjutan begitu terkait dengan pelaku pembunuhan, Rifki? Baik, terima kasih. Untuk sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus tersebut. Sampai saat ini ada beberapa poin yang masih menjadi tanda tanya dari peristiwa pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu tadi diantaranya kemana organ-organ dalam tubuh Hafizah yang saat ditemukan sudah tidak ada lagi. Kemudian sempat ada juga orang tua Hafizah menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal yang berisi meminta tebusan sebesar 100 juta dan juga disertai foto dari Hafizah dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Akan tetapi sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kebenaran dari pesan yang diterima orang tua Hafizah tersebut dan belum bisa memastikan apakah pesan tersebut benar-benar dikirim oleh pelaku. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan kronologi penemuan jenazah bocah perempuan berinisial H, ini mungkin bisa diceritakan, Rifki? Baik, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret kemarin, Hafizah, seorang anak berusia 8 tahun dari Desa Tarentang, Kabupaten Bangka Barat, dilaporkan menghilang sejak sore hari. Sejak saat itu, hari Senin, tim gabungan baik itu dari tim SAR, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat terus melakukan pencarian untuk mencari keberadaan dari Hafizah. Akan tetapi sampai hari ketiga belum ada tanda-tanda ditemukannya keberadaan dari Hafizah. Setelah itu memasuki hari keempat sekitar pukul 11.30 ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit dengan radius sekitar 6 km dari rumah Hafizah yang dinyatakan hilang tersebut. Mayat yang ditemukan tersebut saat ditemukan kondisinya sudah sangat rusak, yaitu di mana bagian perut sampai dengan kepala sudah tidak utuh lagi. Hanya menyisakan kedua tangan dan juga kedua kakinya, itu pun dalam kondisi terikat. Setelah ditemukan tersebut, mayat tanpa identitas itu dibawa ke RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan autopsi. Nah, saat berlangsungnya autopsi tersebut, orang tua dari Hafizah yaitu Pak Edi Purwanto ingin memastikan
kebenaran dari identitas mayat yang ditemukan tersebut. Saat mengkonfirmasi kebenaran mayat tanpa identitas itu, Edi Purwanto menemukan tanda atau ciri fisik dari putrinya yang hilang sejak hari Minggu lalu tersebut. Ciri fisik itu yaitu dari tai lalat di lengan tangan kiri dan juga adanya bekas luka knalpot yang ada di kaki Hafisa. Begitupun juga dengan pakaian dan juga sendal yang dipakai oleh Hafisa sejak hilang itu dipastikan identik oleh orang tuanya. Begitu rekan. Baik, kemudian Rifki, ini terkait dengan tadi disampaikan di awal bahwa orang tua korban ini sempat mendapatkan chat begitu ya yang berisi meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Ini sejauh ini seperti apa dari pihak kepolisian menyikapi hal tersebut, kemudian bagaimana tanggapan dari pihak orang tua dan juga keluarga ketika mendapatkan chat tersebut sebelum korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Baik, info yang kami terima, orang tua pada saat hari keempat itu mendapat pesan dari orang tidak dikenal sudah langsung melapor dengan pihak berwajib maupun juga aparat setempat. Akan tetapi pihak berwajib juga sampai saat ini belum bisa memastikan apakah kebenaran dari pesan tersebut, apakah dikirim dari pelaku atau juga hanya orang iseng yang memanfaatkan situasi. Demikian. Baik, kemudian setelah korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, ini seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga harapannya? Baik, kemarin saat ditemui di depan ruang jenazah RSUD Depati Amsah, Edi Purwanto, ayah dari Hafisa, berharap apabila kasus dugaan pembunuhan ini cepat terungkap karena menurutnya banyak kejanggalan dan ketidakwajaran yang dialami oleh putri keduanya tersebut saat ditemukan meninggal dunia di tengah kebun sawit. Demikian. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri seperti apa menyikapi kasus ini? Apakah ada tim khusus begitu yang dibentuk untuk agar kasus ini bisa segera ditemukan pelakunya dan bisa segera menemukan titik terangnya, Rifki? Ya baik, untuk saat ini pihak Polres Bangka Barat sudah di backup langsung jajaran dari Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mendalami dan juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Baik. Dan saat ini prosesnya terus berlangsung. Demikian rekan. Baik. Baik, terima kasih Rifki atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Baik, saudara, setelah otopsi dilakukan terhadap jenazah H yang ditemukan mengenaskan, Satreskrim Polres Bangka Barat dan Diskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan korban. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengatakan, langsung melakukan penyelidikan dibantu oleh Diskrimum Polda Bangka Belitung. Motif pelaku dugaan pembunuhan ini masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Hal ini karena ditemukan beberapa luka sayatan dan luka bacok di bagian kepala. Sedangkan terkait dengan organ-organ dalam jenazah H yang hilang, Ibtu Ogan Arif juga tidak bisa memastikan penyebabnya karena hewan liar atau karena memang dibuang oleh pelaku pembunuhan. Dari hasil visum luar, saudara, beberapa luka di tubuh H didapat korban dalam kondisi masih hidup atau belum lama setelah meninggal dunia. Diketahui jenazah bocah perempuan tersebut berinisial H 8 tahun yang ditemukan pada Jumat 10 Maret 2023. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah hilang selama 4 hari. Orang tua korban mengaku sempat mendapat chat berupa foto kondisi H yang tangan dan kakinya diikat di semak-semak. Selain itu juga terduga pelaku pembunuhan meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah.
kalau emang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu, kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari, berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya. Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya. Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, karena di rumah di Pen ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya gitu. kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. ya, Pernah ngirim. Dia pernah di WA, Itu pun nama ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan orang yang ngirim tadi? lalu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Kali lalu itu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga Pak RT yang itu yang tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam Kamis Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Berarti ngen nomor sinten niku Pak sing ini orang rumah. Istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk Tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Jenazah anak perempuan berinisial H ditemukan di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritip, Bangka Barat. Dilakukan otopsi di RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang pada Jumat 10 Maret 2023. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan Dr. RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, Nafis Polda Babel, dan Polres Babara. Diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Saat otopsi dilakukan, pihak keluarga korban hadir untuk menanti hasilnya. Saat itu orang tua korban termasuk ibu korban duduk di depan ruangan sambil menunggu proses otopsi selesai dilakukan. Saat menunggu, sang ibu terdengar terus menangis. Tangisan tersebut terdengar sangat pilu. Sembari menangis, sang ibu sambil terus memanggil nama sang anak. Diketahui, H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan organ dalamnya hilang. Keluarga korban tak menyangka H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sangat mengenaskan. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena ditemukan lebih dari 30 bekas luka senjata tajam. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan
otopsi, terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Karena memang ayahanda ini tadi adalah satu-satunya orang dari keluarga yang diberikan izin untuk masuk dan melihat serta memastikan apakah benar jenazah yang sedang diotopsi itu merupakan Hafiz. Baik, bisa kita lihat pihak keluarga dari Hafiz yang sedang duduk menunggu di depan ruang otopsi terlihat menangis dengan sangat pilu. Terdengar suara tangisan yang pilu sekali dari keluarga. Sambil memanggil nama kakak dan menangis, terlihat ibunda menangis dan mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung pasca hilang selama 4 hari. H ditemukan meninggal dunia tanpa organ dalam. Edi Purwanto 39 tahun, ayah korban, anak hilang yang kemudian ditemukan tewas tanpa organ dalam, meminta polisi untuk bisa menangkap pelaku dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengungkapkan telah menemukan beberapa petunjuk. Terlebih terduga pelaku sempat melakukan komunikasi dengan orang tua korban untuk meminta tebusan.
Pengirim pesan menunjukkan foto sang anak dalam kondisi terikat di semak-semak. Kemudian pengirim juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Sementara itu motif pelaku masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Kalau emang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya. Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, karena di rumah. Di PIN ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada kalau terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener. Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di Air. sungai. Di Oh, air. Pernah ngirim. oh dia pernah di WA, Itu pun nama ngirimnya. orang terikat. Mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan orang ngirim dan di lalu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Masalah ini lalu ini ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi Pak RT. Yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam belum Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti nggih nomornya sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Saudara, seorang anak perempuan ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, yakni tanpa organ dalam di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia ditemukan tewas pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, setelah 4 hari sebelumnya dilaporkan hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, mengatakan pencarian bocah perempuan itu ditutup setelah ditemukannya jasad tersebut. Saat ditemukan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Jenazah bocah perempuan itu kemudian dibawa tim Inafis ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diotopsi, jasad itu dikonfirmasi atas nama H. Hal itu dikonfirmasi oleh ayah korban bernama Edi Purwanto dari ciri khusus sang anak, yakni tahi lalat di lengan kiri, serta tanda bekas knalpot di kakinya. Proses otopsi dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 selama 2 jam. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dokter RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang, Inafis Polda Babel, dan Polres Babar. Pasca otopsi ditemukan puluhan luka akibat senjata tajam pada jenazah H. Luka tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan.
Dr. Suroto pasca otopsi mengungkapkan ada sekitar 30 luka akibat benda tajam dan kondisi fisik jenazah tanpa organ bagian dalam. Namun, tim otopsi masih belum bisa memastikan penyebab hilangnya organ dalam H. Cukup sulit untuk melakukan otopsi lantaran kondisi jenazah yang mulai membusuk. Diduga kuat kasus ini merupakan kasus pembunuhan lantaran tak ditemukan bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bocah perempuan di Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Bocah perempuan berinisial H 8 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia dengan tangan dan kaki terikat serta organ dalam yang sudah hilang. Sebelumnya, H sempat dilaporkan hilang pada Minggu 5 Maret 2023. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan, yakni Komandan Pos Unit SAR Muntok, Sufani, menyebut tim SAR gabungan dari BPBD Bangka Barat, TNI Polri, Pramuka, Laskar Sekaban, dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat melakukan pencarian. Karena kejadian serupa pernah terjadi diduga terkait dengan hal-hal mistis, upaya pencarian juga dilakukan dengan meminta bantuan dukun kampung. Upaya pencarian dilakukan hingga radius beberapa kilometer dari tempat kejadian dilaporkan. Dari hari pertama hingga hari ketiga tidak juga menemukan hasil. Kemudian tepat di hari keempat, yakni Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari korban dinyatakan hilang. Mayat tersebut sulit diidentifikasi karena kondisinya sudah rusak. Setelah jasad perempuan tersebut yang diduga awalnya H ditemukan, tim gabungan langsung menghentikan pencarian. Kemudian jenazah H dibawa ke RSUD untuk diotopsi dan dikonfirmasi identitasnya oleh orang tua korban. Setelahnya, orang tua korban mengonfirmasi jasad perempuan yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersebut merupakan H yang sebelumnya hilang. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Setelah hilang selama 4 hari, bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan tubuh penuh luka akibat benda tajam. H ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau 6 km dari titik ia hilang. H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, H ditemukan dalam kondisi organ dalamnya telah hilang. Setelah dilakukan otopsi, diketahui terdapat sebanyak lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Kemudian organ dalam korban juga hilang dan masih belum diketahui penyebabnya. Dr. Suroto pasca otopsi mengatakan belum mendapatkan fakta penyebab hilangnya organ. Namun hingga kini masih dicari termasuk kemungkinan organ dalam terbawa aliran air. Ia juga menambahkan terdapat luka terbuka di bagian perut yang cukup lebar dan diduga menjadi upaya untuk mengeluarkan organ-organ dalam. Dr. Suroto mengatakan diperkirakan korban telah meninggal selama 3 hari jika dilihat dari pembusukan yang telah terjadi.
Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena tidak ditemukan luka bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan autopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan autopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan autopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan autopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Ayah korban H 8 tahun Edi Purwanto tak bisa menyembunyikan kesedihan yang dialami. Diketahui H ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teriti, Bangka Barat pada Kamis 9 Maret 2023. Ia mengaku tak pernah mengira anaknya yang hilang selama 4 hari ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Pasca mengonfirmasi identitas korban, Edi mengaku sedih dan tak menyangka anaknya menjadi sasaran pembunuhan. Ia bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat, ke rumah sakit untuk memastikan jenazah anak perempuan yang ditemukan di Desa Ibul. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi adalah sang anak. Edi mengenali jenazah tersebut merupakan anaknya dari tahi lalat di tangan kiri serta bekas luka knalpot di bagian kaki. Edi kemudian mengaku sehari sebelum H ditemukan ada seseorang tak dikenal yang mengirim pesan melalui WhatsApp ke ponselnya. Dalam pesan itu terdapat foto H dalam kondisi tangan dan kaki terikat di semak-semak. Pesan tersebut didapatnya pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemudian pengirim pesan itu meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Saat ditemukan, sang anak berada di air, tetapi dalam foto yang dikirim terduga pelaku, H masih berada di semak-semak. Pihaknya berharap pelaku pembunuhan yang tega menghabisi nyawa putrinya bisa segera ditangkap polisi. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari, berarti kan sedangkan yang dikirim
SMS apa WA itu hari keempat, ya hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya. Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada Di lagi. sini ada. Bukan di sini, karena di rumah di Ini ya. Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada ya, orang terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Oh, ya, Pernah ngirim WA. oh dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya gambar orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim tadi? lalu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Berapa kali lalu itu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngerti juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam Kamis Ya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti ngen nomornya sinten niku, Pak, sing ini orang rumah. oh istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Edi Purwanto, 39 tahun, tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam saat tahu anaknya berinisial H meninggal dunia pada Jumat 10 Maret 2023. Edi bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang untuk memastikan identitas jenazah yang ditemukan di perkebunan sawit pada Kamis 9 Maret. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi tersebut adalah putrinya. Edi merasa sangat kehilangan sang putri kesayangannya tersebut. Korban adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang dikenal periang. Pihaknya menyayangkan orang yang tega melakukan hal kejam terhadap sang putri. Bahkan ia meminta orang yang memiliki masalah untuk menyelesaikan dengan dirinya, bukan dengan cara membunuh sang putri. Sebagai seorang ayah, Edi tak menyangka jika anak keduanya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah H langsung dievakuasi dan diotopsi. Proses otopsi berlangsung selama 2 jam dan ditemukan lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Luka-luka tersebut berada di bagian kepala, punggung, dan tangan. Selain itu, organ bagian dalam H juga sudah hilang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, H sempat hilang saat bermain di kawasan kebun sawit di Desa Terentang, Bangka Barat pada Senin 6 Maret. Tim gabungan Basarnas, polisi, warga, bahkan hingga dukun kampung turun tangan berusaha mencari H. Pencarian H lantas ditutup di hari keempat, yakni pada Kamis 9 Maret malam. Hal ini lantaran ditemukan jenazah di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari H dinyatakan hilang. Kaki dan tangan jenazah ditemukan dengan kondisi terikat dan wajah dalam keadaan rusak. Edo menceritakan sehari-hari tak ada yang janggal dari H di lingkungan rumahnya. Apalagi sang putri termasuk anak yang sopan dan ramah pada semua orang. Kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan, apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan.
Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat. Hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya. Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, bener. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semut-semut. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Dia pernah di Itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semut-semut lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu. Yang lebih jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam Ya. Rabu malam tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing ini orang rumah. Istri ya. Baik, saudara, terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan di Bangka Belitung, saat ini saya sudah terhubung dengan wartawan dari Bangka Pos, ada Rifki di sana. Selamat sore, Rifki. Halo, Rifki. Halo, selamat sore. Baik, Rifki, ini terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan yang ditemukan organ dalamnya sudah hilang. Ini seperti apa update terkininya? Apakah pihak kepolisian sudah memiliki informasi lanjutan begitu terkait dengan pelaku pembunuhan, Rifki? Baik, terima kasih. Untuk sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus tersebut. Sampai saat ini ada beberapa poin yang masih menjadi tanda tanya dari peristiwa pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu tadi diantaranya kemana organ-organ dalam tubuh Hafizah yang saat ditemukan sudah tidak ada lagi. Kemudian sempat ada juga orang tua Hafizah menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal yang berisi meminta tebusan sebesar 100 juta dan juga disertai foto dari Hafizah dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Akan tetapi sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kebenaran dari pesan yang diterima orang tua Hafizah tersebut dan belum bisa memastikan apakah pesan tersebut benar-benar dikirim oleh pelaku. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan kronologi penemuan jenazah bocah perempuan berinisial H, ini mungkin bisa diceritakan, Rifki? Baik, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret kemarin, Hafizah, seorang anak berusia 8 tahun dari Desa Terentang, Kabupaten Bangka Barat, dilaporkan menghilang sejak sore hari. Sejak saat itu, hari Senin, tim gabungan baik itu dari tim SAR, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat terus melakukan pencarian untuk mencari keberadaan dari Hafizah. Akan tetapi sampai hari ketiga belum ada tanda-tanda
ditemukannya keberadaan dari Hafisa. Setelah itu memasuki hari keempat, sekitar pukul 11.30, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit dengan radius sekitar 6 km dari rumah Hafisa yang dinyatakan hilang tersebut. Mayat yang ditemukan tersebut saat ditemukan kondisinya sudah sangat rusak, yaitu di mana bagian perut sampai dengan kepala sudah tidak utuh lagi. Hanya menyisakan kedua tangan dan juga kedua kakinya, itu pun dalam kondisi terikat. Setelah ditemukan tersebut, mayat tanpa identitas itu dibawa ke RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan autopsi. Nah, saat berlangsungnya autopsi tersebut, orang tua dari Hafisa yaitu Pak Edi Purwanto ingin memastikan kebenaran dari identitas mayat yang ditemukan tersebut. Saat mengkonfirmasi kebenaran mayat tanpa identitas itu, Edi Purwanto menemukan tanda atau ciri fisik dari putrinya yang hilang sejak hari Minggu lalu tersebut. Ciri fisik itu yaitu dari tai lalat di lengan tangan kiri dan juga adanya bekas luka knalpot yang ada di kaki Hafisa. Begitupun juga dengan pakaian dan juga sendal yang dipakai oleh Hafisa sejak hilang itu dipastikan identik oleh orang tuanya. Begitu rekan. Baik, kemudian Rifki, ini terkait dengan tadi disampaikan di awal bahwa orang tua korban ini sempat mendapatkan chat begitu ya yang berisi meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Ini sejauh ini seperti apa dari pihak kepolisian menyikapi hal tersebut, kemudian bagaimana tanggapan dari pihak orang tua dan juga keluarga ketika mendapatkan chat tersebut sebelum korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Baik, info yang kami terima, orang tua pada saat hari keempat itu mendapat pesan dari orang tidak dikenal, sudah langsung melapor dengan pihak berwajib maupun juga aparat setempat. Akan tetapi pihak berwajib juga sampai saat ini belum bisa memastikan apakah kebenaran dari pesan tersebut, apakah dikirim dari pelaku atau juga hanya orang iseng yang memanfaatkan situasi. Demikian. Baik, kemudian setelah korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, ini seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga harapannya? Baik, kemarin saat ditemui di depan ruang jenazah RSUD Depati Hamzah, Edi Purwanto, ayah dari Hafisa, berharap apabila kasus dugaan pembunuhan ini cepat terungkap karena menurutnya banyak kejanggalan dan ketidakwajaran yang dialami oleh putri keduanya tersebut saat ditemukan meninggal dunia di tengah kebun sawit. Demikian. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri seperti apa menyikapi kasus ini? Apakah ada tim khusus begitu yang dibentuk untuk agar kasus ini bisa segera ditemukan pelakunya dan bisa segera menemukan titik terangnya, Rifki? Ya baik, untuk saat ini pihak Polres Bangka Barat sudah di backup langsung jajaran dari Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mendalami dan juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Baik. Dan saat ini prosesnya terus berlangsung. Demikian rekan. Baik. Baik, terima kasih Rifki atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Baik, saudara, setelah autopsi dilakukan terhadap jenazah H yang ditemukan mengenaskan, Satreskrim Polres Bangka Barat dan Diskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan korban. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengatakan, langsung melakukan penyelidikan dibantu oleh Diskrimum Polda Bangka Belitung.
Motif pelaku dugaan pembunuhan ini masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Hal ini karena ditemukan beberapa luka sayatan dan luka bacok di bagian kepala. Sedangkan terkait dengan organ-organ dalam jenazah yang hilang, Ibtu Ogan Arif juga tidak bisa memastikan penyebabnya karena hewan liar atau karena memang dibuang oleh pelaku pembunuhan. Dari hasil visum luar, saudara, beberapa luka di tubuh H didapat korban dalam kondisi masih hidup atau belum lama setelah meninggal dunia. Diketahui jenazah bocah perempuan tersebut berinisial H 8 tahun yang ditemukan pada Jumat 10 Maret 2023. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah hilang selama 4 hari. Orang tua korban mengaku sempat mendapat chat berupa foto kondisi H yang tangan dan kakinya diikat di semak-semak. Selain itu, juga terduga pelaku pembunuhan meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Kalau emang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya. Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya. Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, karena di rumah. Di Pen ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada kalau terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Pernah ngirim. Dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan orang yang ngirim dan di dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Hari lalu itu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi Pak RT. Yang itu yang tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam Ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk Tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini.
Jenazah anak perempuan berinisial H ditemukan di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritib, Bangka Barat. Dilakukan otopsi di RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang pada Jumat 10 Maret 2023. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dokter RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, Napis Polda Babel, dan Polres Babar. Diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Saat otopsi dilakukan, pihak keluarga korban hadir untuk menanti hasilnya. Saat itu orang tua korban termasuk ibu korban duduk di depan ruangan sambil menunggu proses otopsi selesai dilakukan. Saat menunggu, sang ibu terdengar terus menangis. Tangisan tersebut terdengar sangat pilu. Sembari menangis, sang ibu sambil terus memanggil nama sang anak. Diketahui, H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan organ dalamnya hilang. Keluarga korban tak menyangka H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sangat mengenaskan. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena ditemukan lebih dari 30 bekas luka senjata tajam. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Karena memang ayahanda ini tadi adalah satu-satunya orang dari keluarga yang diberikan izin untuk masuk dan melihat serta memastikan apakah benar jenazah yang sedang diotopsi itu merupakan Hafiz. Baik, bisa kita lihat pihak keluarga dari Hafiz yang sedang duduk menunggu di depan ruang otopsi terlihat menangis dengan sangat pilu. Terdengar suara tangisan yang pilu sekali dari keluarga.
sambil memanggil nama kakak dan menangis. Terlihat ibunda menangis dan mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung pasca hilang selama 4 hari. H ditemukan meninggal dunia tanpa organ dalam. Edi Purwanto, 39 tahun, ayah korban, anak hilang yang kemudian ditemukan tewas tanpa organ dalam, meminta polisi untuk bisa menangkap pelaku dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengungkapkan telah menemukan beberapa petunjuk. Terlebih terduga pelaku sempat melakukan komunikasi dengan orang tua korban untuk meminta tebusan. Pengirim pesan menunjukkan foto sang anak dalam kondisi terikat di semak-semak. Kemudian pengirim juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Sementara itu motif pelaku masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di PIN ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada oh, terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu kan Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh, air. Pernah ngirim. oh dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya orang terikat. Mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Cepat komunikasi nggak dengan yang orang ngirim di lalu dikasih WA-nya rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Udah Kali aktif. lalu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam Kamis Ya. ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti nggen nomornya sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Saudara, seorang anak perempuan ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, yakni tanpa organ dalam di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia ditemukan tewas pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, setelah 4 hari sebelumnya dilaporkan hilang.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, mengatakan pencarian bocah perempuan itu ditutup setelah ditemukannya jasad tersebut. Saat ditemukan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Jenazah bocah perempuan itu kemudian dibawa tim Inafis ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diotopsi, jasad itu dikonfirmasi atas nama H. Hal itu dikonfirmasi oleh ayah korban bernama Edi Purwanto dari ciri khusus sang anak, yakni tahi lalat di lengan kiri, serta tanda bekas knalpot di kakinya. Proses otopsi dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 selama 2 jam. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dokter RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang, Inafis Polda Babel, dan Polres Babar. Pasca otopsi ditemukan puluhan luka akibat senjata tajam pada jenazah H. Luka tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Dokter Suroto pasca otopsi mengungkapkan ada sekitar 30 luka akibat benda tajam dan kondisi fisik jenazah H tanpa organ bagian dalam. Namun, tim otopsi masih belum bisa memastikan penyebab hilangnya organ dalam H. Cukup sulit untuk melakukan otopsi lantaran kondisi jenazah yang mulai membusuk. Diduga kuat kasus ini merupakan kasus pembunuhan lantaran tak ditemukan bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bocah perempuan di Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Bocah perempuan berinisial H 8 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia dengan tangan dan kaki terikat, serta organ dalam yang sudah hilang. Sebelumnya, H sempat dilaporkan hilang pada Minggu 5 Maret 2023. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan, yakni Komandan Pos Unit SAR Muntok, Sufani, menyebut tim SAR gabungan dari BPBD Bangka Barat, TNI Polri, Pramuka, Laskar Sekaban, dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat melakukan pencarian. Karena kejadian serupa pernah terjadi diduga terkait dengan hal-hal mistis, upaya pencarian juga dilakukan dengan meminta bantuan dukun kampung. Upaya pencarian dilakukan hingga radius beberapa kilometer dari tempat kejadian dilaporkan. Dari hari pertama hingga hari ketiga tidak juga menemukan hasil. Kemudian tepat di hari keempat, yakni Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari korban dinyatakan hilang. Mayat tersebut sulit diidentifikasi karena kondisinya sudah rusak. Setelah jasad perempuan tersebut yang diduga awalnya H ditemukan, tim gabungan langsung menghentikan pencarian. Kemudian jenazah H dibawa ke RSUD untuk diotopsi dan dikonfirmasi identitasnya oleh orang tua korban. Setelahnya, orang tua korban mengonfirmasi jasad perempuan yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersebut merupakan H yang sebelumnya hilang. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tahi lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Setelah hilang selama 4 hari, bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan tubuh penuh luka akibat benda tajam.
H ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau 6 km dari titik ia hilang. H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, H ditemukan dalam kondisi organ dalamnya telah hilang. Setelah dilakukan otopsi, diketahui terdapat sebanyak lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Kemudian organ dalam korban juga hilang dan masih belum diketahui penyebabnya. Dr. Suroto pasca otopsi mengatakan belum mendapatkan fakta penyebab hilangnya organ. Namun hingga kini masih dicari termasuk kemungkinan organ dalam terbawa aliran air. Ia juga menambahkan terdapat luka terbuka di bagian perut yang cukup lebar dan diduga menjadi upaya untuk mengeluarkan organ-organ dalam. Dr. Suroto mengatakan diperkirakan korban telah meninggal selama 3 hari jika dilihat dari pembusukan yang telah terjadi. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena tidak ditemukan luka bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Ayah korban H 8 tahun Edi Purwanto tak bisa menyembunyikan kesedihan yang dialami. Diketahui H ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritip, Bangka Barat pada Kamis 9 Maret 2023. Ia mengaku tak pernah mengira anaknya yang hilang selama 4 hari ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Pasca mengonfirmasi identitas korban, Edi mengaku sedih dan tak menyangka anaknya menjadi sasaran pembunuhan. Ia bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat, ke rumah sakit untuk memastikan jenazah anak perempuan yang ditemukan di Desa Ibul. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi adalah sang anak. Edi mengenali jenazah tersebut merupakan anaknya dari tahi lalat di tangan kiri serta bekas luka knalpot di bagian kaki. Edi kemudian mengaku sehari sebelum H ditemukan ada seseorang tak dikenal
yang mengirim pesan melalui WhatsApp ke ponselnya. Dalam pesan itu terdapat foto H dalam kondisi tangan dan kaki terikat di semak-semak. Pesan tersebut didapatnya pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemudian pengirim pesan itu meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Saat ditemukan, sang anak berada di air, tetapi dalam foto yang dikirim terduga pelaku, H masih berada di semak-semak. Pihaknya berharap pelaku pembunuhan yang tega menghabisi nyawa putrinya bisa segera ditangkap polisi. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu, kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari, berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di Ini ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada ya, orang terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh, air. ya, Pernah ngirim. oh dia pernah di WA, Itu pun gambar ngirimnya orang terikat. Mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim di? lalu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Beberapa hari lalu itu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi KRT. Yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam Kamis Ya. ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti nggen nomornya sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Edi Purwanto, 39 tahun, tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam saat tahu anaknya berinisial H meninggal dunia pada Jumat 10 Maret 2023. Edi bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang untuk memastikan identitas jenazah yang ditemukan di perkebunan sawit pada Kamis 9 Maret. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi tersebut adalah putrinya. Edi merasa sangat kehilangan sang putri kesayangannya tersebut. Korban adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang dikenal periang. Pihaknya menyayangkan orang yang tega melakukan hal kejam terhadap sang putri. Bahkan ia meminta orang yang memiliki masalah untuk menyelesaikan dengan dirinya, bukan dengan cara membunuh sang putri. Sebagai seorang ayah, Edi tak menyangka jika anak keduanya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah langsung dievakuasi dan diotopsi. Proses otopsi berlangsung selama 2 jam dan ditemukan lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Luka-luka tersebut berada di bagian kepala, punggung, dan tangan. Selain itu, organ bagian dalam H
juga sudah hilang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, H sempat hilang saat bermain di kawasan kebun sawit di Desa Terentang, Bangka Barat pada Senin 6 Maret. Tim gabungan Basarnas, polisi, warga, bahkan hingga dukun kampung turun tangan berusaha mencari H. Pencarian H lantas ditutup di hari keempat, yakni pada Kamis 9 Maret malam. Hal ini lantaran ditemukan jenazah di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari H dinyatakan hilang. Kaki dan tangan jenazah ditemukan dengan kondisi terikat dan wajah dalam keadaan rusak. Edo menceritakan sehari-hari tak ada yang janggal dari H di lingkungan rumahnya. Apalagi sang putri termasuk anak yang sopan dan ramah pada semua orang. Kenapa kok nggak terus terang gini kan bisa semua itu kan bisa Baik-baiklah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu, kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari, berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah Sempat enter nih gue ya. Nyimpen WA-nya itu. udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini kan di rumah di Ini ya. Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Air. sungai, di Oh. air. ya, Pernah ngirim. Oh, dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya gambar orang terikat. Mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu. tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam Kamis Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti mungkin nomornya sinten niku, Pak, sing. ini orang rumah. Oh, istri ya. Baik, saudara, terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan di Bangka Belitung, saat ini saya sudah terhubung dengan wartawan dari Bangka Pos, ada Rifki di sana. Selamat sore, Rifki. Halo, Rifki. Halo, selamat sore. Baik, Rifki, ini terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan yang ditemukan organ dalamnya sudah hilang. Ini seperti apa update terkininya? Apakah pihak kepolisian sudah memiliki informasi lanjutan begitu terkait dengan pelaku pembunuhan, Rifki? Baik, terima kasih. Untuk sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus tersebut. Sampai saat ini ada beberapa poin yang masih menjadi tanda tanya dari peristiwa pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu tadi diantaranya kemana organ-organ dalam tubuh Hafizah yang saat ditemukan sudah tidak ada lagi. Kemudian sempat ada juga orang tua Hafizah menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal yang berisi meminta tebusan sebesar 100 juta dan juga disertai foto dari Hafizah dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Akan tetapi sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami
kebenaran dari pesan yang diterima orang tua Hafizah tersebut dan belum bisa memastikan apakah pesan tersebut benar-benar dikirim oleh pelaku. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan kronologi penemuan jenazah bocah perempuan berinisial H, ini mungkin bisa diceritakan, Rifki? Baik, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret kemarin, Hafizah, seorang anak berusia 8 tahun dari Desa Tarentang, Kabupaten Bangka Barat, dilaporkan menghilang sejak sore hari. Sejak saat itu, hari Senin, tim gabungan baik itu dari tim SAR, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat terus melakukan pencarian untuk mencari keberadaan dari Hafizah. Akan tetapi sampai hari ketiga belum ada tanda-tanda ditemukannya keberadaan dari Hafizah. Setelah itu memasuki hari keempat sekitar pukul 11.30 ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit dengan radius sekitar 6 km dari rumah Hafizah yang dinyatakan hilang tersebut. Mayat yang ditemukan tersebut saat ditemukan kondisinya sudah sangat rusak, yaitu di mana bagian perut sampai dengan kepala sudah tidak utuh lagi. Hanya menyisakan kedua tangan dan juga kedua kakinya, itu pun dalam kondisi terikat. Setelah ditemukan tersebut, mayat tanpa identitas itu dibawa ke RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan autopsi. Nah, saat berlangsungnya autopsi tersebut, orang tua dari Hafizah yaitu Pak Edi Purwanto ingin memastikan kebenaran dari identitas mayat yang ditemukan tersebut. Saat mengkonfirmasi kebenaran mayat tanpa identitas itu, Edi Purwanto menemukan tanda atau ciri fisik dari putrinya yang hilang sejak hari Minggu lalu tersebut. Ciri fisik itu yaitu dari tai lalat di lengan tangan kiri dan juga adanya bekas luka knalpot yang ada di kaki Hafizah. Begitupun juga dengan pakaian dan juga sendal yang dipakai oleh Hafizah sejak hilang itu dipastikan identik oleh orang tuanya. Begitu rekan. Baik, kemudian Rifki, ini terkait dengan tadi disampaikan di awal bahwa orang tua korban ini sempat mendapatkan chat begitu ya yang berisi meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Ini sejauh ini seperti apa dari pihak kepolisian menyikapi hal tersebut, kemudian bagaimana tanggapan dari pihak orang tua dan juga keluarga ketika mendapatkan chat tersebut sebelum korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Baik, info yang kami terima, orang tua pada saat hari keempat itu mendapat pesan dari orang tidak dikenal, sudah langsung melapor dengan pihak berwajib maupun juga aparat setempat. Akan tetapi pihak berwajib juga sampai saat ini belum bisa memastikan apakah kebenaran dari pesan tersebut, apakah dikirim dari pelaku atau juga hanya orang iseng yang memanfaatkan situasi. Demikian. Baik, kemudian setelah korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, ini seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga harapannya? Baik, kemarin saat ditemui di depan ruang jenazah RSUD Depati Hamzah, Edi Purwanto, ayah dari Hafizah, berharap apabila kasus dugaan pembunuhan ini cepat terungkap karena menurutnya banyak kejanggalan dan ketidakwajaran yang dialami oleh putri keduanya tersebut saat ditemukan meninggal dunia di tengah kebun sawit. Demikian. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri seperti apa menyikapi kasus ini? Apakah ada tim khusus begitu yang dibentuk untuk agar kasus ini bisa segera
ditemukan pelakunya dan bisa segera menemukan titik terangnya, Rifki? Ya baik, untuk saat ini pihak Polres Bangka Barat sudah di backup langsung jajaran dari Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mendalami dan juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Baik. Dan saat ini prosesnya terus berlangsung. Demikian, rekan. Baik. Baik, terima kasih Rifki atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Baik, saudara, setelah otopsi dilakukan terhadap jenazah H yang ditemukan mengenaskan, Satreskrim Polres Bangka Barat dan Diskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan korban. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengatakan langsung melakukan penyelidikan dibantu oleh Diskrimum Polda Bangka Belitung. Motif pelaku dugaan pembunuhan ini masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Hal ini karena ditemukan beberapa luka sayatan dan luka bacok di bagian kepala. Sedangkan terkait dengan organ-organ dalam jenazah H yang hilang, Ibtu Ogan Arif juga tidak bisa memastikan penyebabnya karena hewan liar atau karena memang dibuang oleh pelaku pembunuhan. Dari hasil visum luar, saudara, beberapa luka di tubuh H didapat korban dalam kondisi masih hidup atau belum lama setelah meninggal dunia. Diketahui jenazah bocah perempuan tersebut berinisial H 8 tahun yang ditemukan pada Jumat 10 Maret 2023. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah hilang selama 4 hari. Orang tua korban mengaku sempat mendapat chat berupa foto kondisi H yang tangan dan kakinya diikat di semak-semak. Selain itu juga terduga pelaku pembunuhan meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah ada terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan atau? Enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di dia pernah di itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena komunikasi nggak dengan orang ngirim tadi? Dikasih rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi Pak RT. Yang itu yang tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi
Tenggen nomor sinten niku Pak sing Ini orang rumah. oh istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk Tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Jenazah anak perempuan berinisial H ditemukan di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritip, Bangka Barat. Dilakukan otopsi di RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang pada Jumat 10 Maret 2023. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dokter RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang, Napis Polda Babel, dan Polres Babara. Diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Saat otopsi dilakukan, pihak keluarga korban hadir untuk menanti hasilnya. Saat itu orang tua korban termasuk ibu korban duduk di depan ruangan sambil menunggu proses otopsi selesai dilakukan. Saat menunggu, sang ibu terdengar terus menangis. Tangisan tersebut terdengar sangat pilu. Sembari menangis, sang ibu sambil terus memanggil nama sang anak. Diketahui, H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan organ dalamnya hilang. Keluarga korban tak menyangka H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sangat mengenaskan. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena ditemukan lebih dari 30 bekas luka senjata tajam. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Karena memang ayahanda ini tadi adalah satu-satunya orang dari keluarga yang diberikan izin untuk masuk
dan melihat serta memastikan apakah benar jenazah yang sedang diotopsi itu merupakan Hafiz. Baik, bisa kita lihat pihak keluarga dari Hafiz yang sedang duduk menunggu di depan ruang otopsi terlihat menangis dengan sangat pilu. Terdengar suara tangisan yang pilu sekali dari keluarga. Sambil memanggil nama kakak dan menangis, terlihat ibunda menangis dan mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung pasca hilang selama 4 hari. H ditemukan meninggal dunia tanpa organ dalam. Edi Purwanto 39 tahun, ayah korban, anak hilang yang kemudian ditemukan tewas tanpa organ dalam, meminta polisi untuk bisa menangkap pelaku dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengungkapkan telah menemukan beberapa petunjuk. Terlebih terduga pelaku sempat melakukan komunikasi dengan orang tua korban untuk meminta tebusan. Pengirim pesan menunjukkan foto sang anak dalam kondisi terikat di semak-semak. Kemudian pengirim juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Sementara itu motif pelaku masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak. Ke Polres. Di Polres ya. Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, karena di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah ada. Oh, terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan atau? Enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai. Di Oh, dia pernah di itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan? Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena komunikasi nggak dengan orang yang ngirim dan dikasih WA rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah
yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga Pak RT. Yang itu yang tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Mas. Rabu malam Ya. ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Saudara, seorang anak perempuan ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, yakni tanpa organ dalam di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia ditemukan tewas pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, setelah 4 hari sebelumnya dilaporkan hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, mengatakan pencarian bocah perempuan itu ditutup setelah ditemukannya jasad tersebut. Saat ditemukan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Jenazah bocah perempuan itu kemudian dibawa tim Inafis ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diotopsi, jasad itu dikonfirmasi atas nama H. Hal itu dikonfirmasi oleh ayah korban bernama Edi Purwanto dari ciri khusus sang anak, yakni tahi lalat di lengan kiri, serta tanda bekas knalpot di kakinya. Proses otopsi dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 selama 2 jam. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dokter RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang, Inafis Polda Babel, dan Polres Babar. Pasca otopsi ditemukan puluhan luka akibat senjata tajam pada jenazah H. Luka tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Dokter Suroto pasca otopsi mengungkapkan ada sekitar 30 luka akibat benda tajam dan kondisi fisik jenazah H tanpa organ bagian dalam. Namun, tim otopsi masih belum bisa memastikan penyebab hilangnya organ dalam H. Cukup sulit untuk melakukan otopsi lantaran kondisi jenazah yang mulai membusuk. Diduga kuat kasus ini merupakan kasus pembunuhan lantaran tak ditemukan bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bocah perempuan di Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Bocah perempuan berinisial H 8 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia dengan tangan dan kaki terikat, serta organ dalam yang sudah hilang. Sebelumnya, H sempat dilaporkan hilang pada Minggu 5 Maret 2023. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan, yakni Komandan Pos Unit SAR Muntok, Sufani, menyebut tim SAR gabungan dari BPBD Bangka Barat, TNI Polri, Pramuka, Laskar Sekaban, dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat melakukan pencarian. Karena kejadian serupa pernah terjadi diduga terkait dengan hal-hal mistis, upaya pencarian juga dilakukan dengan meminta bantuan dukun kampung. Upaya pencarian dilakukan hingga radius beberapa kilometer dari tempat kejadian dilaporkan. Dari hari pertama hingga hari ketiga tidak juga menemukan hasil. Kemudian tepat di hari keempat, yakni Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari korban dinyatakan hilang. Mayat tersebut sulit diidentifikasi karena kondisinya sudah rusak. Setelah jasad perempuan tersebut yang diduga awalnya H ditemukan, tim gabungan langsung menghentikan pencarian. Kemudian jenazah H dibawa ke RSUD untuk diotopsi dan dikonfirmasi identitasnya oleh orang tua korban. Setelahnya, orang tua korban mengonfirmasi jasad perempuan yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersebut merupakan H yang sebelumnya hilang.
keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Setelah hilang selama 4 hari, bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan tubuh penuh luka akibat benda tajam. H ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau 6 km dari titik ia hilang. H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, H ditemukan dalam kondisi organ dalamnya telah hilang. Setelah dilakukan otopsi, diketahui terdapat sebanyak lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Kemudian organ dalam korban juga hilang dan masih belum diketahui penyebabnya. Dr. Suroto pasca otopsi mengatakan belum mendapatkan fakta penyebab hilangnya organ. Namun hingga kini masih dicari termasuk kemungkinan organ dalam terbawa aliran air. Ia juga menambahkan terdapat luka terbuka di bagian perut yang cukup lebar dan diduga menjadi upaya untuk mengeluarkan organ-organ dalam. Dr. Suroto mengatakan diperkirakan korban telah meninggal selama 3 hari jika dilihat dari pembusukan yang telah terjadi. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena tidak ditemukan luka bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Ayah korban H 8 tahun Edi Purwanto tak bisa menyembunyikan kesedihan yang dialami.
Diketahui H ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teriti, Bangka Barat pada Kamis 9 Maret 2023. Ia mengaku tak pernah mengira anaknya yang hilang selama 4 hari ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Pasca mengonfirmasi identitas korban, Edi mengaku sedih dan tak menyangka anaknya menjadi sasaran pembunuhan. Ia bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat, ke rumah sakit untuk memastikan jenazah anak perempuan yang ditemukan di Desa Ibul. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi adalah sang anak. Edi mengenali jenazah tersebut merupakan anaknya dari tahi lalat di tangan kiri serta bekas luka knalpot di bagian kaki. Edi kemudian mengaku sehari sebelum H ditemukan ada seseorang tak dikenal yang mengirim pesan melalui WhatsApp ke ponselnya. Dalam pesan itu terdapat foto H dalam kondisi tangan dan kaki terikat di semak-semak. Pesan tersebut didapatnya pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemudian pengirim pesan itu meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Saat ditemukan, sang anak berada di air, tetapi dalam foto yang dikirim terduga pelaku, H masih berada di semak-semak. Pihaknya berharap pelaku pembunuhan yang tega menghabisi nyawa putrinya bisa segera ditangkap polisi. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di Ini ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada ya, orang terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh, air. ya, Pernah ngirim WA. oh dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya gambar orang terikat. Mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan Berapa tahu? kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim dan di lalu dikasih WA ini- rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Udah Masalah ini aktif. lalu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga Oh. karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih Ya. lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang Tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam Kamis Ya. tadi ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti ngen nomor sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Edi Purwanto, 39 tahun, tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam saat tahu anaknya berinisial H meninggal dunia pada Jumat 10 Maret 2023. Edi bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang
untuk memastikan identitas jenazah yang ditemukan di perkebunan sawit pada Kamis 9 Maret. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi tersebut adalah putrinya. Edi merasa sangat kehilangan sang putri kesayangannya tersebut. Korban adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang dikenal periang. Pihaknya menyayangkan orang yang tega melakukan hal kejam terhadap sang putri. Bahkan ia meminta orang yang memiliki masalah untuk menyelesaikan dengan dirinya, bukan dengan cara membunuh sang putri. Sebagai seorang ayah, Edi tak menyangka jika anak keduanya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah langsung dievakuasi dan diotopsi. Proses otopsi berlangsung selama 2 jam dan ditemukan lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Luka-luka tersebut berada di bagian kepala, punggung, dan tangan. Selain itu, organ bagian dalam H juga sudah hilang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, H sempat hilang saat bermain di kawasan kebun sawit di Desa Terentang, Bangka Barat pada Senin 6 Maret. Tim gabungan Basarnas, polisi, warga, bahkan hingga dukun kampung turun tangan berusaha mencari H. Pencarian H lantas ditutup di hari keempat, yakni pada Kamis 9 Maret malam. Hal ini lantaran ditemukan jenazah di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari H dinyatakan hilang. Kaki dan tangan jenazah ditemukan dengan kondisi terikat dan wajah dalam keadaan rusak. Edo menceritakan sehari-hari tak ada yang janggal dari H di lingkungan rumahnya. Apalagi sang putri termasuk anak yang sopan dan ramah pada semua orang. Kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan, apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat. Hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Ke Polres? Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada Di lagi? sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di Ini ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada ya, orang terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh, air. ya, Pernah ngirim. oh dia pernah di WA, Itu pun gambar ngirimnya orang terikat. mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan Minta tebusan, berapa tahu? kurang tahu. tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam belum Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti nggih nomor sinten niku, Pak, sing. ini orang rumah. Oh, istri ya. Baik, saudara, terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan di Bangka Belitung, saat ini saya sudah terhubung dengan wartawan dari Bangka Pos, ada Rifki di sana. Selamat sore, Rifki. Halo, Rifki. Halo, selamat sore. Baik, Rifki, ini terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan yang ditemukan organ dalamnya sudah hilang. Ini seperti apa update terkininya? Apakah pihak kepolisian sudah memiliki
informasi lanjutan begitu terkait dengan pelaku pembunuhan, Rifki. Baik, terima kasih. Untuk sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus tersebut. Sampai saat ini ada beberapa poin yang masih menjadi tanda tanya dari peristiwa pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu tadi diantaranya kemana organ-organ dalam tubuh Hafizah yang saat ditemukan sudah tidak ada lagi. Kemudian sempat ada juga orang tua Hafizah menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal yang berisi meminta tebusan sebesar 100 juta dan juga disertai foto dari Hafizah dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Akan tetapi sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kebenaran dari pesan yang diterima orang tua Hafizah tersebut dan belum bisa memastikan apakah pesan tersebut benar-benar dikirim oleh pelaku. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan kronologi penemuan jenazah bocah perempuan berinisial H, ini mungkin bisa diceritakan, Rifki? Baik, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret kemarin, Hafizah, seorang anak berusia 8 tahun dari Desa Terentang, Kabupaten Bangka Barat, dilaporkan menghilang sejak sore hari. Sejak saat itu, hari Senin, tim gabungan baik itu dari tim SAR, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat terus melakukan pencarian untuk mencari keberadaan dari Hafizah. Akan tetapi sampai hari ketiga belum ada tanda-tanda ditemukannya keberadaan dari Hafizah. Setelah itu memasuki hari keempat sekitar pukul 11.30 ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit dengan radius sekitar 6 km dari rumah Hafizah yang dinyatakan hilang tersebut. Mayat yang ditemukan tersebut saat ditemukan kondisinya sudah sangat rusak, yaitu di mana bagian perut sampai dengan kepala sudah tidak utuh lagi. Hanya menyisakan kedua tangan dan juga kedua kakinya, itu pun dalam kondisi terikat. Setelah ditemukan tersebut, mayat tanpa identitas itu dibawa ke RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan autopsi. Nah, saat berlangsungnya autopsi tersebut, orang tua dari Hafizah yaitu Pak Edi Purwanto ingin memastikan kebenaran dari identitas mayat yang ditemukan tersebut. Saat mengkonfirmasi kebenaran mayat tanpa identitas itu, Edi Purwanto menemukan tanda atau ciri fisik dari putrinya yang hilang sejak hari Minggu lalu tersebut. Ciri fisik itu yaitu dari tai lalat di lengan tangan kiri dan juga adanya bekas luka knalpot yang ada di kaki Hafizah. Begitupun juga dengan pakaian dan juga sendal yang dipakai oleh Hafizah sejak hilang itu dipastikan identik oleh orang tuanya. Begitu rekan. Baik, kemudian Rifki, ini terkait dengan tadi disampaikan di awal bahwa orang tua korban ini sempat mendapatkan chat begitu ya yang berisi meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Ini sejauh ini seperti apa dari pihak kepolisian menyikapi hal tersebut, kemudian bagaimana tanggapan dari pihak orang tua dan juga keluarga ketika mendapatkan chat tersebut sebelum korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Baik, info yang kami terima, orang tua pada saat hari keempat itu mendapat
pesan dari orang tidak dikenal sudah langsung melapor dengan pihak berwajib maupun juga aparat setempat. Akan tetapi pihak berwajib juga sampai saat ini belum bisa memastikan apakah kebenaran dari pesan tersebut, apakah dikirim dari pelaku atau juga hanya orang iseng yang memanfaatkan situasi. Demikian. Baik, kemudian setelah korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, ini seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga harapannya? Baik, kemarin saat ditemui di depan ruang jenazah RSUD Depati Amsah, Edi Purwanto, ayah dari Hafisa, berharap apabila kasus dugaan pembunuhan ini cepat terungkap karena menurutnya banyak kejanggalan dan ketidakwajaran yang dialami oleh putri keduanya tersebut saat ditemukan meninggal dunia di tengah kebun sawit. Demikian. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri seperti apa menyikapi kasus ini? Apakah ada tim khusus begitu yang dibentuk untuk agar kasus ini bisa segera ditemukan pelakunya dan bisa segera menemukan titik terangnya, Rifki? Ya baik, untuk saat ini pihak Polres Bangka Barat sudah di backup langsung jajaran dari Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mendalami dan juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Baik. Dan saat ini prosesnya terus berlangsung. Demikian rekan. Baik. Baik, terima kasih Rifki atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Baik, saudara, setelah otopsi dilakukan terhadap jenazah H yang ditemukan mengenaskan, Satreskrim Polres Bangka Barat dan Diskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan korban. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengatakan langsung melakukan penyelidikan dibantu oleh Diskrimum Polda Bangka Belitung. Motif pelaku dugaan pembunuhan ini masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Hal ini karena ditemukan beberapa luka sayatan dan luka bacok di bagian kepala. Sedangkan terkait dengan organ-organ dalam jenazah yang hilang, Ibtu Ogan Arif juga tidak bisa memastikan penyebabnya karena hewan liar atau karena memang dibuang oleh pelaku pembunuhan. Dari hasil visum luar, saudara, beberapa luka di tubuh H didapat korban dalam kondisi masih hidup atau belum lama setelah meninggal dunia. Diketahui jenazah bocah perempuan tersebut berinisial H 8 tahun yang ditemukan pada Jumat 10 Maret 2023. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah hilang selama 4 hari. Orang tua korban mengaku sempat mendapat chat berupa foto kondisi H yang tangan dan kakinya diikat di semak-semak. Selain itu juga terduga pelaku pembunuhan meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Kalau emang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya nyimpen WA-nya itu udah kami serahkan ke ini Pak di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. di sini ada Bukan di sini, kan di rumah di itu benar ya itu ya pernah ada terikat itu foto anaknya, tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi hari kelima kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, bener. Kalau mau
hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam nih orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh, air. Pernah ngirim. oh dia pernah di Itu pun ngirimnya orang terikat, mm-mm. tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Mm-mm, karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim dan di lalu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Tanpa kali lalu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga ART yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam belum Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti nggak nomornya sinten nih Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk Tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Jenazah anak perempuan berinisial H ditemukan di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritip, Bangka Barat. Dilakukan otopsi di RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang pada Jumat 10 Maret 2023. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan Dr. RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, Nafis Polda Babel, dan Polres Babara. Diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Saat otopsi dilakukan, pihak keluarga korban hadir untuk menanti hasilnya. Saat itu orang tua korban termasuk ibu korban duduk di depan ruangan sambil menunggu proses otopsi selesai dilakukan. Saat menunggu, sang ibu terdengar terus menangis. Tangisan tersebut terdengar sangat pilu. Sembari menangis, sang ibu sambil terus memanggil nama sang anak. Diketahui, H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan organ dalamnya hilang. Keluarga korban tak menyangka H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sangat mengenaskan. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena ditemukan lebih dari 30 bekas luka senjata tajam. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi.
Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Karena memang ayahanda ini tadi adalah satu-satunya orang dari keluarga yang diberikan izin untuk masuk dan melihat serta memastikan apakah benar jenazah yang sedang diotopsi itu merupakan Hafiz. Baik, bisa kita lihat pihak keluarga dari Hafiz yang sedang duduk menunggu di depan ruang otopsi terlihat menangis dengan sangat pilu. Terdengar suara tangisan yang pilu sekali dari keluarga. Sambil memanggil nama kakak dan menangis, terlihat ibunda menangis dan mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung pasca hilang selama 4 hari. H ditemukan meninggal dunia tanpa organ dalam. Edi Purwanto 39 tahun, ayah korban, anak hilang yang kemudian ditemukan tewas tanpa organ dalam, meminta polisi untuk bisa menangkap pelaku dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengungkapkan telah menemukan beberapa petunjuk. Terlebih terduga pelaku sempat melakukan komunikasi dengan orang tua korban untuk meminta tebusan. Pengirim pesan menunjukkan foto sang anak dalam kondisi terikat di semak-semak. Kemudian pengirim juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Sementara itu motif pelaku masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya. Boser. Di sini ada. Di sini ada.
Bukan di sini, karena di rumah. Di Pin ya. Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada ada orang terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener Pas hari bahwa keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi Kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana. Fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh. air. ya, Pernah ngirim. Oh, dia pernah di WA, Itu pun nambah ngirimnya orang terikat. mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim tadi? lalu dikasih WA ini- rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Udah Tahun aktif. lalu ini ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang Tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam belum Iya. Kamis ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku, Pak, sing. ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Saudara, seorang anak perempuan ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, yakni tanpa organ dalam di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia ditemukan tewas pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, setelah 4 hari sebelumnya dilaporkan hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkala Pinang, Imade Oka Astawa, mengatakan pencarian bocah perempuan itu ditutup setelah ditemukannya jasad tersebut. Saat ditemukan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Jenazah bocah perempuan itu kemudian dibawa tim Inafis ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diotopsi, jasad itu dikonfirmasi atas nama H. Hal itu dikonfirmasi oleh ayah korban bernama Edi Purwanto dari ciri khusus sang anak, yakni tahi lalat di lengan kiri, serta tanda bekas knalpot di kakinya. Proses otopsi dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 selama 2 jam. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dokter RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang, Inafis Polda Babel, dan Polres Babar. Pasca otopsi ditemukan puluhan luka akibat senjata tajam pada jenazah H. Luka tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Dr. Suroto pasca otopsi mengungkapkan ada sekitar 30 luka akibat benda tajam dan kondisi fisik jenazah H tanpa organ bagian dalam. Namun, tim otopsi masih belum bisa memastikan penyebab hilangnya organ dalam H. Cukup sulit untuk melakukan otopsi lantaran kondisi jenazah yang mulai membusuk. Diduga kuat kasus ini merupakan kasus pembunuhan lantaran tak ditemukan bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bocah perempuan di Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Bocah perempuan berinisial H 8 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia dengan tangan dan kaki terikat, serta organ dalam yang sudah hilang. Sebelumnya, H sempat dilaporkan hilang pada Minggu 5 Maret 2023. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan, yakni Komandan Pos Unit Saramuntok, Sufani, menyebut tim SAR gabungan dari BPBD Bangka Barat, TNI Polri, Pramuka, Laskar Sekaban, dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat melakukan pencarian.
Karena kejadian serupa pernah terjadi diduga terkait dengan hal-hal mistis, upaya pencarian juga dilakukan dengan meminta bantuan dukun kampung. Upaya pencarian dilakukan hingga radius beberapa kilometer dari tempat kejadian dilaporkan. Dari hari pertama hingga hari ketiga tidak juga menemukan hasil. Kemudian tepat di hari keempat, yakni Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari korban dinyatakan hilang. Mayat tersebut sulit diidentifikasi karena kondisinya sudah rusak. Setelah jasad perempuan tersebut yang diduga awalnya H ditemukan, tim gabungan langsung menghentikan pencarian. Kemudian jenazah H dibawa ke RSUD untuk diotopsi dan dikonfirmasi identitasnya oleh orang tua korban. Setelahnya, orang tua korban mengonfirmasi jasad perempuan yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersebut merupakan H yang sebelumnya hilang. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Setelah hilang selama 4 hari, bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan tubuh penuh luka akibat benda tajam. H ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau 6 km dari titik ia hilang. H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, H ditemukan dalam kondisi organ dalamnya telah hilang. Setelah dilakukan otopsi, diketahui terdapat sebanyak lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Kemudian organ dalam korban juga hilang dan masih belum diketahui penyebabnya. Dr. Suroto pasca otopsi mengatakan belum mendapatkan fakta penyebab hilangnya organ. Namun hingga kini masih dicari termasuk kemungkinan organ dalam terbawa aliran air. Ia juga menambahkan terdapat luka terbuka di bagian perut yang cukup lebar dan diduga menjadi upaya untuk mengeluarkan organ-organ dalam. Dr. Suroto mengatakan diperkirakan korban telah meninggal selama 3 hari jika dilihat dari pembusukan yang telah terjadi. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena tidak ditemukan luka bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda.
Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Ayah korban H 8 tahun Edi Purwanto tak bisa menyembunyikan kesedihan yang dialami. Diketahui H ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teriti, Bangka Barat pada Kamis 9 Maret 2023. Ia mengaku tak pernah mengira anaknya yang hilang selama 4 hari ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Pasca mengonfirmasi identitas korban, Edi mengaku sedih dan tak menyangka anaknya menjadi sasaran pembunuhan. Ia bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke rumah sakit untuk memastikan jenazah anak perempuan yang ditemukan di Desa Ibul. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi adalah sang anak. Edi mengenali jenazah tersebut merupakan anaknya dari tahi lalat di tangan kiri serta bekas luka knalpot di bagian kaki. Edi kemudian mengaku sehari sebelum H ditemukan ada seseorang tak dikenal yang mengirim pesan melalui WhatsApp ke ponselnya. Dalam pesan itu terdapat foto H dalam kondisi tangan dan kaki terikat di semak-semak. Pesan tersebut didapatnya pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemudian pengirim pesan itu meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Saat ditemukan, sang anak berada di air, tetapi dalam foto yang dikirim terduga pelaku, H masih berada di semak-semak. Pihaknya berharap pelaku pembunuhan yang tega menghabisi nyawa putrinya bisa segera ditangkap polisi. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari, berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di Itu benar ya, itu ya. Pernah ada ya, orang terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, bener. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan atau enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di dia pernah di itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena komunikasi nggak dengan orang yang ngirim tadi? Dikasih WA rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut
Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT, yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam Kamis Ya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomor sinten niku Pak sing. ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Edi Purwanto, 39 tahun, tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam saat tahu anaknya berinisial H meninggal dunia pada Jumat 10 Maret 2023. Edi bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang untuk memastikan identitas jenazah yang ditemukan di perkebunan sawit pada Kamis 9 Maret. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi tersebut adalah putrinya. Edi merasa sangat kehilangan sang putri kesayangannya tersebut. Korban adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang dikenal periang. Pihaknya menyayangkan orang yang tega melakukan hal kejam terhadap sang putri. Bahkan ia meminta orang yang memiliki masalah untuk menyelesaikan dengan dirinya, bukan dengan cara membunuh sang putri. Sebagai seorang ayah, Edi tak menyangka jika anak keduanya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah H langsung dievakuasi dan diotopsi. Proses otopsi berlangsung selama 2 jam dan ditemukan lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Luka-luka tersebut berada di bagian kepala, punggung, dan tangan. Selain itu, organ bagian dalam H juga sudah hilang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, H sempat hilang saat bermain di kawasan kebun sawit di Desa Terentang, Bangka Barat pada Senin 6 Maret. Tim gabungan Basarnas, polisi, warga, bahkan hingga dukun kampung turun tangan berusaha mencari H. Pencarian H lantas ditutup di hari keempat, yakni pada Kamis 9 Maret malam. Hal ini lantaran ditemukan jenazah di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari H dinyatakan hilang. Kaki dan tangan jenazah ditemukan dengan kondisi terikat dan wajah dalam keadaan rusak. Edo menceritakan sehari-hari tak ada yang janggal dari H di lingkungan rumahnya. Apalagi sang putri termasuk anak yang sopan dan ramah pada semua orang. Kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan, apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat. Hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya. Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya. Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di Ini ya. Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semut-semut. Oh. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Oh, Pernah ngirim. oh dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya gambar orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semut-semut lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu. tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya.
Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Mas. Rabu malam Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomor sinten niku, Pak, sing ini orang rumah. Oh, istri ya. Baik, saudara, terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan di Bangka Belitung, saat ini saya sudah terhubung dengan wartawan dari Bangka Pos, ada Rifki di sana. Selamat sore, Rifki. Halo, Rifki. Halo, selamat sore. Baik, Rifki, ini terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan yang ditemukan organ dalamnya sudah hilang. Ini seperti apa update terkininya? Apakah pihak kepolisian sudah memiliki informasi lanjutan begitu terkait dengan pelaku pembunuhan, Rifki? Baik, terima kasih. Untuk sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus tersebut. Sampai saat ini ada beberapa poin yang masih menjadi tanda tanya dari peristiwa pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu tadi diantaranya kemana organ-organ dalam tubuh Hafizah yang saat ditemukan sudah tidak ada lagi. Kemudian sempat ada juga orang tua Hafizah menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal yang berisi meminta tebusan sebesar 100 juta dan juga disertai foto dari Hafizah dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Akan tetapi sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kebenaran dari pesan yang diterima orang tua Hafizah tersebut dan belum bisa memastikan apakah pesan tersebut benar-benar dikirim oleh pelaku. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan kronologi penemuan jenazah bocah perempuan berinisial H, ini mungkin bisa diceritakan, Rifki? Baik, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret kemarin, Hafizah, seorang anak berusia 8 tahun dari Desa Terentang, Kabupaten Bangka Barat, dilaporkan menghilang sejak sore hari. Sejak saat itu, hari Senin, tim gabungan baik itu dari tim SAR, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat terus melakukan pencarian untuk mencari keberadaan dari Hafizah. Akan tetapi sampai hari ketiga belum ada tanda-tanda ditemukannya keberadaan dari Hafizah. Setelah itu memasuki hari keempat sekitar pukul 11.30 ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit dengan radius sekitar 6 km dari rumah Hafizah yang dinyatakan hilang tersebut. Mayat yang ditemukan tersebut saat ditemukan kondisinya sudah sangat rusak, yaitu di mana bagian perut sampai dengan kepala sudah tidak utuh lagi. Hanya menyisakan kedua tangan dan juga kedua kakinya, itu pun dalam kondisi terikat. Setelah ditemukan tersebut, mayat tanpa identitas itu dibawa ke RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan autopsi. Nah, saat berlangsungnya autopsi tersebut, orang tua dari Hafizah yaitu Pak Edi Purwanto ingin memastikan kebenaran dari identitas mayat yang ditemukan tersebut. Saat mengkonfirmasi kebenaran mayat tanpa identitas itu, Edi Purwanto menemukan tanda atau ciri fisik dari putrinya yang hilang sejak hari Minggu lalu tersebut. Ciri fisik itu yaitu dari tai lalat di lengan tangan kiri dan juga adanya bekas luka knalpot
yang ada di kaki Hafisa. Begitupun juga dengan pakaian dan juga sendal yang dipakai oleh Hafisa sejak hilang itu dipastikan identik oleh orang tuanya. Begitu rekan. Baik, kemudian Rifki, ini terkait dengan tadi disampaikan di awal bahwa orang tua korban ini sempat mendapatkan chat begitu ya yang berisi meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Ini sejauh ini seperti apa dari pihak kepolisian menyikapi hal tersebut, kemudian bagaimana tanggapan dari pihak orang tua dan juga keluarga ketika mendapatkan chat tersebut sebelum korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Baik, info yang kami terima, orang tua pada saat hari keempat itu mendapat pesan dari orang tidak dikenal sudah langsung melapor dengan pihak berwajib maupun juga aparat setempat. Akan tetapi pihak berwajib juga sampai saat ini belum bisa memastikan apakah kebenaran dari pesan tersebut, apakah dikirim dari pelaku atau juga hanya orang iseng yang memanfaatkan situasi. Demikian. Baik, kemudian setelah korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, ini seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga harapannya? Baik, kemarin saat ditemui di depan ruang jenazah RSUD Depati Amsah, Edi Purwanto, ayah dari Hafisa, berharap apabila kasus dugaan pembunuhan ini cepat terungkap karena menurutnya banyak kejanggalan dan ketidakwajaran yang dialami oleh putri keduanya tersebut saat ditemukan meninggal dunia di tengah kebun sawit. Demikian. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri seperti apa menyikapi kasus ini? Apakah ada tim khusus begitu yang dibentuk untuk agar kasus ini bisa segera ditemukan pelakunya dan bisa segera menemukan titik terangnya, Rifki? Ya baik, untuk saat ini pihak Polres Bangka Barat sudah di backup langsung jajaran dari Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mendalami dan juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Baik. Dan saat ini prosesnya terus berlangsung. Demikian rekan. Baik. Baik, terima kasih Rifki atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Baik, saudara, setelah otopsi dilakukan terhadap jenazah H yang ditemukan mengenaskan, Satreskrim Polres Bangka Barat dan Diskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan korban. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengatakan, langsung melakukan penyelidikan dibantu oleh Diskrimum Polda Bangka Belitung. Motif pelaku dugaan pembunuhan ini masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Hal ini karena ditemukan beberapa luka sayatan dan luka bacok di bagian kepala. Sedangkan terkait dengan organ-organ dalam jenazah yang hilang, Ibtu Ogan Arif juga tidak bisa memastikan penyebabnya karena hewan liar atau karena memang dibuang oleh pelaku pembunuhan. Dari hasil visum luar, saudara, beberapa luka di tubuh H didapat korban dalam kondisi masih hidup atau belum lama setelah meninggal dunia. Diketahui jenazah bocah perempuan tersebut berinisial H 8 tahun yang ditemukan pada Jumat 10 Maret 2023. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah hilang selama 4 hari. Orang tua korban mengaku sempat mendapat chat berupa foto kondisi H yang tangan dan kakinya diikat di semak-semak. Selain itu juga terduga pelaku pembunuhan meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan
Sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya. Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya. Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, karena di rumah. Di PIN ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada kalau terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari bahwa keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam nih orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh, air. Pernah ngirim. oh dia pernah di WA, Itu pun nambah ngirimnya orang terikat. mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim dan di lalu itu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Beberapa hari lalu ini ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi Pak RT. Yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam belum Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku, Pak, sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk Tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Jenazah anak perempuan berinisial H ditemukan di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritip, Bangka Barat. Dilakukan otopsi di RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang pada Jumat 10 Maret 2023. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan Dr. RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, Nafis Polda Babel, dan Polres Babara. Diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Saat otopsi dilakukan, pihak keluarga korban hadir untuk menanti hasilnya. Saat itu orang tua korban termasuk ibu korban duduk di depan ruangan sambil menunggu proses otopsi selesai dilakukan. Saat menunggu, sang ibu terdengar terus menangis. Tangisan tersebut terdengar sangat pilu. Sembari menangis, sang ibu sambil terus memanggil nama sang anak. Diketahui, H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan organ dalamnya hilang. Keluarga korban tak menyangka H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sangat mengenaskan. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena ditemukan lebih dari 30 bekas luka senjata tajam. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat
ayahanda dari Hafsa nampak dipeluk dan menangis, serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Karena memang ayahanda ini tadi adalah satu-satunya orang dari keluarga yang diberikan izin untuk masuk dan melihat serta memastikan apakah benar jenazah yang sedang diotopsi itu merupakan Hafsa. Baik, bisa kita lihat pihak keluarga dari Hafsa yang sedang duduk menunggu di depan ruang otopsi terlihat menangis dengan sangat pilu. Terdengar suara tangisan yang pilu sekali dari keluarga. Sambil memanggil nama kakak dan menangis, terlihat ibunda menangis dan mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung pasca hilang selama 4 hari. H ditemukan meninggal dunia tanpa organ dalam. Edi Purwanto, 39 tahun, ayah korban, anak hilang yang kemudian ditemukan tewas tanpa organ dalam, meminta polisi untuk bisa menangkap pelaku dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengungkapkan telah menemukan beberapa petunjuk. Terlebih terduga pelaku sempat melakukan komunikasi dengan orang tua korban untuk meminta tebusan. Pengirim pesan menunjukkan foto sang anak dalam kondisi terikat di semak-semak. Kemudian pengirim juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Sementara itu motif pelaku masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah.
kalau emang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini, kan bisa semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu, kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari, berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah Sempat enter nih gue ya. Nyimpen WA-nya itu. udah kami serahkan ke ini Pak Ke Polres. Di Polres ya. Boser. Di sini nggak ada Di lagi. sini ada. Bukan di sini, kan di rumah di PIN ya. Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener Pas hari bahwa keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana. Fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh. air. ya, Pernah ngirim. Oh, dia pernah di WA Itu pun ngirimnya ngirimnya orang terikat. Mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim dan di Lalu dikasih WA ini- rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Empat hari lalu ini ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang Tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam sama Kamis Ya. tadi ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku, Pak, sing. ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Saudara, seorang anak perempuan ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, yakni tanpa organ dalam di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia ditemukan tewas pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, setelah 4 hari sebelumnya dilaporkan hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkala Pinang, Imade Oka Astawa, mengatakan pencarian bocah perempuan itu ditutup setelah ditemukannya jasad tersebut. Saat ditemukan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Jenazah bocah perempuan itu kemudian dibawa tim Inafis ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diotopsi, jasad itu dikonfirmasi atas nama H. Hal itu dikonfirmasi oleh ayah korban bernama Edi Purwanto dari ciri khusus sang anak, yakni tahi lalat di lengan kiri, serta tanda bekas knalpot di kakinya. Proses otopsi dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 selama 2 jam. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dokter RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang, Inafis Polda Babel, dan Polres Babar. Pasca otopsi ditemukan puluhan luka akibat senjata tajam pada jenazah H. Luka tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Dr. Suroto pasca otopsi mengungkapkan ada sekitar 30 luka akibat benda tajam dan kondisi fisik jenazah H tanpa organ bagian dalam. Namun, tim otopsi masih belum bisa memastikan penyebab hilangnya organ dalam H. Cukup sulit untuk melakukan otopsi lantaran kondisi jenazah yang mulai membusuk. Diduga kuat kasus ini merupakan kasus pembunuhan lantaran tak ditemukan bekas gigitan atau terkaman hewan buas.
Bocah perempuan di Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Bocah perempuan berinisial H 8 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia dengan tangan dan kaki terikat serta organ dalam yang sudah hilang. Sebelumnya, H sempat dilaporkan hilang pada Minggu 5 Maret 2023. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan, yakni Komandan Pos Unit Saramuntok, Sufani, menyebut tim SAR gabungan dari BPBD Bangka Barat, TNI Polri, Pramuka, Laskar Sekaban, dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat melakukan pencarian. Karena kejadian serupa pernah terjadi diduga terkait dengan hal-hal mistis, upaya pencarian juga dilakukan dengan meminta bantuan dukun kampung. Upaya pencarian dilakukan hingga radius beberapa kilometer dari tempat kejadian dilaporkan. Dari hari pertama hingga hari ketiga tidak juga menemukan hasil. Kemudian tepat di hari keempat, yakni Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari korban dinyatakan hilang. Mayat tersebut sulit diidentifikasi karena kondisinya sudah rusak. Setelah jasad perempuan tersebut yang diduga awalnya H ditemukan, tim gabungan langsung menghentikan pencarian. Kemudian jenazah H dibawa ke RSUD untuk diotopsi dan dikonfirmasi identitasnya oleh orang tua korban. Setelahnya, orang tua korban mengonfirmasi jasad perempuan yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersebut merupakan H yang sebelumnya hilang. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Setelah hilang selama 4 hari, bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan tubuh penuh luka akibat benda tajam. H ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau 6 km dari titik ia hilang. H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, H ditemukan dalam kondisi organ dalamnya telah hilang. Setelah dilakukan otopsi, diketahui terdapat sebanyak lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Kemudian organ dalam korban juga hilang dan masih belum diketahui penyebabnya. Dr. Suroto pasca otopsi mengatakan belum mendapatkan fakta penyebab hilangnya organ. Namun hingga kini masih dicari termasuk kemungkinan organ dalam terbawa aliran air. Ia juga menambahkan terdapat luka terbuka di bagian perut yang cukup lebar dan diduga menjadi upaya untuk mengeluarkan organ-organ dalam. Dr. Suroto mengatakan diperkirakan korban telah meninggal selama 3 hari jika dilihat dari pembusukan yang telah terjadi. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena tidak ditemukan luka bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda.
yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Ayah korban H 8 tahun Edi Purwanto tak bisa menyembunyikan kesedihan yang dialami. Diketahui H ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teriti, Bangka Barat pada Kamis 9 Maret 2023. Ia mengaku tak pernah mengira anaknya yang hilang selama 4 hari ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Pasca mengonfirmasi identitas korban, Edi mengaku sedih dan tak menyangka anaknya menjadi sasaran pembunuhan. Ia bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke rumah sakit untuk memastikan jenazah anak perempuan yang ditemukan di Desa Ibul. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi adalah sang anak. Edi mengenali jenazah tersebut merupakan anaknya dari tahi lalat di tangan kiri serta bekas luka knalpot di bagian kaki. Edi kemudian mengaku sehari sebelum H ditemukan ada seseorang tak dikenal yang mengirim pesan melalui WhatsApp ke ponselnya. Dalam pesan itu terdapat foto H dalam kondisi tangan dan kaki terikat di semak-semak. Pesan tersebut didapatnya pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemudian pengirim pesan itu meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Saat ditemukan, sang anak berada di air, tetapi dalam foto yang dikirim terduga pelaku, H masih berada di semak-semak. Pihaknya berharap pelaku pembunuhan yang tega menghabisi nyawa putrinya bisa segera ditangkap polisi. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari, berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada. Ya, orang terikat itu foto Anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, bener. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim
pernah ada yang WA itu ya. Tapi Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh, air. ya, Pernah ngirim WA. oh dia pernah di WA Itu pun ngirimnya gambar orang terikat, mm-mm. tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim di lalu dikasih WA ini- rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Udah Tahun ini aktif. lalu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga Oh. karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih Ya. lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam Kamis Ya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti nggen nomor sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Edi Purwanto, 39 tahun, tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam saat tahu anaknya berinisial H meninggal dunia pada Jumat 10 Maret 2023. Edi bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang untuk memastikan identitas jenazah yang ditemukan di perkebunan sawit pada Kamis 9 Maret. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi tersebut adalah putrinya. Edi merasa sangat kehilangan sang putri kesayangannya tersebut. Korban adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang dikenal periang. Pihaknya menyayangkan orang yang tega melakukan hal kejam terhadap sang putri. Bahkan ia meminta orang yang memiliki masalah untuk menyelesaikan dengan dirinya, bukan dengan cara membunuh sang putri. Sebagai seorang ayah, Edi tak menyangka jika anak keduanya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah H langsung dievakuasi dan diotopsi. Proses otopsi berlangsung selama 2 jam dan ditemukan lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Luka-luka tersebut berada di bagian kepala, punggung, dan tangan. Selain itu, organ bagian dalam H juga sudah hilang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, H sempat hilang saat bermain di kawasan kebun sawit di Desa Terentang, Bangka Barat pada Senin 6 Maret. Tim gabungan Basarnas, polisi, warga, bahkan hingga dukun kampung turun tangan berusaha mencari H. Pencarian H lantas ditutup di hari keempat, yakni pada Kamis 9 Maret malam. Hal ini lantaran ditemukan jenazah di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari H dinyatakan hilang. Kaki dan tangan jenazah ditemukan dengan kondisi terikat dan wajah dalam keadaan rusak. Edo menceritakan sehari-hari tak ada yang janggal dari H di lingkungan rumahnya. Apalagi sang putri termasuk anak yang sopan dan ramah pada semua orang. Kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan, apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat. Hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya. Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya. Poser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan
belum percaya benar Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Oh, pernah ngirim? oh dia pernah di Itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu. Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam belum Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti nggih nomor sinten niku, Pak, sing ini orang rumah. oh istri ya. Baik, saudara, terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan di Bangka Belitung, saat ini saya sudah terhubung dengan wartawan dari Bangka Pos, ada Rifki di sana. Selamat sore, Rifki. Halo, Rifki. Halo, selamat sore. Baik, Rifki, ini terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan yang ditemukan organ dalamnya sudah hilang. Ini seperti apa update terkininya? Apakah pihak kepolisian sudah memiliki informasi lanjutan begitu terkait dengan pelaku pembunuhan, Rifki? Baik, terima kasih. Untuk sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus tersebut. Sampai saat ini ada beberapa poin yang masih menjadi tanda tanya dari peristiwa pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu tadi diantaranya kemana organ-organ dalam tubuh Hafizah yang saat ditemukan sudah tidak ada lagi. Kemudian sempat ada juga orang tua Hafizah menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal yang berisi meminta tebusan sebesar 100 juta dan juga disertai foto dari Hafizah dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Akan tetapi sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kebenaran dari pesan yang diterima orang tua Hafizah tersebut dan belum bisa memastikan apakah pesan tersebut benar-benar dikirim oleh pelaku. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan kronologi penemuan jenazah bocah perempuan berinisial H, ini mungkin bisa diceritakan, Rifki? Baik, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret kemarin, Hafizah, seorang anak berusia 8 tahun dari Desa Terentang, Kabupaten Bangka Barat, dilaporkan menghilang sejak sore hari. Sejak saat itu, hari Senin, tim gabungan baik itu dari tim SAR, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat terus melakukan pencarian untuk mencari keberadaan dari Hafizah. Akan tetapi sampai hari ketiga belum ada tanda-tanda ditemukannya keberadaan dari Hafizah. Setelah itu memasuki hari keempat sekitar pukul 11.30 ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit dengan radius sekitar 6 km dari rumah Hafizah yang dinyatakan hilang tersebut. Mayat yang ditemukan tersebut saat ditemukan kondisinya sudah sangat rusak, yaitu di mana bagian perut sampai dengan kepala sudah tidak utuh lagi. Hanya menyisakan kedua tangan dan juga kedua kakinya, itu pun dalam kondisi terikat. Setelah ditemukan tersebut, mayat tanpa identitas itu
dibawa ke RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan autopsi. Nah, saat berlangsungnya autopsi tersebut, orang tua dari Hafizah yaitu Pak Edi Purwanto ingin memastikan kebenaran dari identitas mayat yang ditemukan tersebut. Saat mengkonfirmasi kebenaran mayat tanpa identitas itu, Edi Purwanto menemukan tanda atau ciri fisik dari putrinya yang hilang sejak hari Minggu lalu tersebut. Ciri fisik itu yaitu dari tai lalat di lengan tangan kiri dan juga adanya bekas luka knalpot yang ada di kaki Hafizah. Begitupun juga dengan pakaian dan juga sendal yang dipakai oleh Hafizah sejak hilang itu dipastikan identik oleh orang tuanya. Begitu rekan. Baik, kemudian Rifki, ini terkait dengan tadi disampaikan di awal bahwa orang tua korban ini sempat mendapatkan chat begitu ya yang berisi meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Ini sejauh ini seperti apa dari pihak kepolisian menyikapi hal tersebut, kemudian bagaimana tanggapan dari pihak orang tua dan juga keluarga ketika mendapatkan chat tersebut sebelum korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Baik, info yang kami terima, orang tua pada saat hari keempat itu mendapat pesan dari orang tidak dikenal sudah langsung melapor dengan pihak berwajib maupun juga aparat setempat. Akan tetapi pihak berwajib juga sampai saat ini belum bisa memastikan apakah kebenaran dari pesan tersebut, apakah dikirim dari pelaku atau juga hanya orang iseng yang memanfaatkan situasi. Demikian. Baik, kemudian setelah korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, ini seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga harapannya? Baik, kemarin saat ditemui di depan ruang jenazah RSUD Depati Hamzah, Edi Purwanto, ayah dari Hafizah, berharap apabila kasus dugaan pembunuhan ini cepat terungkap karena menurutnya banyak kejanggalan dan ketidakwajaran yang dialami oleh putri keduanya tersebut saat ditemukan meninggal dunia di tengah kebun sawit. Demikian. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri seperti apa menyikapi kasus ini? Apakah ada tim khusus begitu yang dibentuk untuk agar kasus ini bisa segera ditemukan pelakunya dan bisa segera menemukan titik terangnya, Rifki? Ya baik, untuk saat ini pihak Polres Bangka Barat sudah di backup langsung jajaran dari Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mendalami dan juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Baik. Dan saat ini prosesnya terus berlangsung. Demikian rekan. Baik. Baik, terima kasih Rifki atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Baik, saudara, setelah autopsi dilakukan terhadap jenazah H yang ditemukan mengenaskan, Satreskrim Polres Bangka Barat dan Diskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan korban. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengatakan, langsung melakukan penyelidikan dibantu oleh Diskrimum Polda Bangka Belitung. Motif pelaku dugaan pembunuhan ini masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Hal ini karena ditemukan beberapa luka sayatan dan luka bacok di bagian kepala. Sedangkan terkait dengan organ-organ dalam jenazah yang hilang, Ibtu Ogan Arif juga tidak bisa memastikan penyebabnya karena hewan liar atau karena memang dibuang oleh pelaku pembunuhan. Dari hasil visum luar, saudara, beberapa luka di tubuh H didapat korban dalam kondisi masih hidup atau belum lama setelah meninggal dunia. Diketahui jenazah bocah perempuan tersebut berinisial H 8 tahun yang ditemukan pada Jumat 10 Maret 2023.
Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah hilang selama 4 hari. Orang tua korban mengaku sempat mendapat chat berupa foto kondisi H yang tangan dan kakinya diikat di semak-semak. Selain itu, juga terduga pelaku pembunuhan meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Kalau emang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya. Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, karena di rumah. Di Pen ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada oh, terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener. Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Oh, ya, Pernah ngirim. oh dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan orang yang ngirim dan di lalu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Udah Empat hari lalu ini ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga Pak RT yang itu yang tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti nggih nomornya sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk Tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Jenazah anak perempuan berinisial H ditemukan di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritib, Bangka Barat. Dilakukan otopsi di RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang pada Jumat 10 Maret 2023. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan Dr. RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, Nafis Polda Babel, dan Polres Babara. Diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Saat otopsi dilakukan, pihak keluarga korban hadir untuk menanti hasilnya. Saat itu orang tua korban termasuk ibu korban duduk di depan ruangan sambil menunggu proses otopsi selesai dilakukan. Saat menunggu, sang ibu terdengar terus menangis. Tangisan tersebut terdengar sangat pilu. Sembari menangis, sang ibu sambil terus memanggil nama sang anak. Diketahui, H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan.
Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan organ dalamnya hilang. Keluarga korban tak menyangka H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sangat mengenaskan. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena ditemukan lebih dari 30 bekas luka senjata tajam. Baik, bisa terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Karena memang ayahanda ini tadi adalah satu-satunya orang dari keluarga yang diberikan izin untuk masuk dan melihat serta memastikan apakah benar jenazah yang sedang diotopsi itu merupakan Hafiz. Baik, bisa kita lihat pihak keluarga dari Hafiz yang sedang duduk menunggu di depan ruang otopsi terlihat menangis dengan sangat pilu. Terdengar suara tangisan yang pilu sekali dari keluarga. Sambil memanggil nama kakak dan menangis, terlihat ibunda menangis dan mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan.
Jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung pasca hilang selama 4 hari. H ditemukan meninggal dunia tanpa organ dalam. Edi Purwanto, 39 tahun, ayah korban, anak hilang yang kemudian ditemukan tewas tanpa organ dalam, meminta polisi untuk bisa menangkap pelaku dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengungkapkan telah menemukan beberapa petunjuk. Terlebih terduga pelaku sempat melakukan komunikasi dengan orang tua korban untuk meminta tebusan. Pengirim pesan menunjukkan foto sang anak dalam kondisi terikat di semak-semak. Kemudian pengirim juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Sementara itu motif pelaku masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baiklah dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu, kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari, berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada. Oh, terikat itu foto Anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di Oh. ya, Oh, dia pernah di WA, itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim tadi? dikasih WA rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Kali lalu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang. Rabu malam Ya. Rabu malam. Tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi. Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing? Ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Saudara, seorang anak perempuan ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, yakni tanpa organ dalam di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia ditemukan tewas pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, setelah 4 hari sebelumnya dilaporkan hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, mengatakan pencarian bocah perempuan itu ditutup setelah ditemukannya jasad tersebut. Saat ditemukan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Jenazah bocah perempuan itu kemudian dibawa tim Inafis ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diotopsi, jasad itu dikonfirmasi atas nama H.
Hal itu dikonfirmasi oleh ayah korban bernama Edi Purwanto dari ciri khusus sang anak, yakni tahi lalat di lengan kiri, serta tanda bekas knalpot di kakinya. Proses otopsi dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 selama 2 jam. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan Dr. RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, Inafis Polda Babel, dan Polres Babar. Pasca otopsi ditemukan puluhan luka akibat senjata tajam pada jenazah H. Luka tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Dr. Suroto pasca otopsi mengungkapkan ada sekitar 30 luka akibat benda tajam dan kondisi fisik jenazah H tanpa organ bagian dalam. Namun, tim otopsi masih belum bisa memastikan penyebab hilangnya organ dalam H. Cukup sulit untuk melakukan otopsi lantaran kondisi jenazah yang mulai membusuk. Diduga kuat kasus ini merupakan kasus pembunuhan lantaran tak ditemukan bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bocah perempuan di Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Bocah perempuan berinisial H 8 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia dengan tangan dan kaki terikat, serta organ dalam yang sudah hilang. Sebelumnya, H sempat dilaporkan hilang pada Minggu 5 Maret 2023. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan, yakni Komandan Pos Unit Saramuntok, Sufani, menyebut tim SAR gabungan dari BPBD Bangka Barat, TNI Polri, Pramuka, Laskar Sekaban, dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat melakukan pencarian. Karena kejadian serupa pernah terjadi diduga terkait dengan hal-hal mistis, upaya pencarian juga dilakukan dengan meminta bantuan dukun kampung. Upaya pencarian dilakukan hingga radius beberapa kilometer dari tempat kejadian dilaporkan. Dari hari pertama hingga hari ketiga tidak juga menemukan hasil. Kemudian tepat di hari keempat, yakni Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari korban dinyatakan hilang. Mayat tersebut sulit diidentifikasi karena kondisinya sudah rusak. Setelah jasad perempuan tersebut yang diduga awalnya H ditemukan, tim gabungan langsung menghentikan pencarian. Kemudian jenazah H dibawa ke RSUD untuk diotopsi dan dikonfirmasi identitasnya oleh orang tua korban. Setelahnya, orang tua korban mengonfirmasi jasad perempuan yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersebut merupakan H yang sebelumnya hilang. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri? Kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Setelah hilang selama 4 hari, bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan tubuh penuh luka akibat benda tajam. H ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau 6 km dari titik ia hilang. H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, H ditemukan dalam kondisi organ dalamnya telah hilang. Setelah dilakukan otopsi, diketahui terdapat sebanyak lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Kemudian organ dalam korban juga hilang dan masih belum diketahui penyebabnya.
Dr. Suroto pasca otopsi mengatakan belum mendapatkan fakta penyebab hilangnya organ. Namun hingga kini masih dicari termasuk kemungkinan organ dalam terbawa aliran air. Ia juga menambahkan terdapat luka terbuka di bagian perut yang cukup lebar dan diduga menjadi upaya untuk mengeluarkan organ-organ dalam. Dr. Suroto mengatakan diperkirakan korban telah meninggal selama 3 hari jika dilihat dari pembusukan yang telah terjadi. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena tidak ditemukan luka bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafid atau tidak. Dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Ayah korban H 8 tahun Edi Purwanto tak bisa menyembunyikan kesedihan yang dialami. Diketahui H ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teriti, Bangka Barat pada Kamis 9 Maret 2023. Ia mengaku tak pernah mengira anaknya yang hilang selama 4 hari ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Pasca mengonfirmasi identitas korban, Edi mengaku sedih dan tak menyangka anaknya menjadi sasaran pembunuhan. Ia bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke rumah sakit untuk memastikan jenazah anak perempuan yang ditemukan di Desa Ibul. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi adalah sang anak. Edi mengenali jenazah tersebut merupakan anaknya dari tahi lalat di tangan kiri serta bekas luka knalpot di bagian kaki. Edi kemudian mengaku sehari sebelum H ditemukan ada seseorang tak dikenal yang mengirim pesan melalui WhatsApp ke ponselnya. Dalam pesan itu terdapat foto H dalam kondisi tangan dan kaki terikat di semak-semak. Pesan tersebut didapatnya pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemudian pengirim pesan itu meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Saat ditemukan, sang anak berada di air, tetapi dalam foto yang dikirim terduga pelaku, H masih berada di semak-semak. Pihaknya berharap pelaku pembunuhan yang tega menghabisi nyawa putrinya bisa segera ditangkap polisi.
Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya. Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya. Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini kan di rumah. Di Ini ya. Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada ya, orang terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh, air. ya, Pernah ngirim. Oh, dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya gambar orang terikat. mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim tadi? Nah, itu dikasih WA ini- rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Udah Pak ini aktif. lalu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngerti juga Oh. karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga Pak RT. Yang itu yang Tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam Kamis Ya. tadi ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti nggen nomor sinten niku, Pak, sing. ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Edi Purwanto, 39 tahun, tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam saat tahu anaknya berinisial H meninggal dunia pada Jumat 10 Maret 2023. Edi bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang untuk memastikan identitas jenazah yang ditemukan di perkebunan sawit pada Kamis 9 Maret. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi tersebut adalah putrinya. Edi merasa sangat kehilangan sang putri kesayangannya tersebut. Korban adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang dikenal periang. Pihaknya menyayangkan orang yang tega melakukan hal kejam terhadap sang putri. Bahkan ia meminta orang yang memiliki masalah untuk menyelesaikan dengan dirinya, bukan dengan cara membunuh sang putri. Sebagai seorang ayah, Edi tak menyangka jika anak keduanya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah H langsung dievakuasi dan diotopsi. Proses otopsi berlangsung selama 2 jam dan ditemukan lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Luka-luka tersebut berada di bagian kepala, punggung, dan tangan. Selain itu, organ bagian dalam H juga sudah hilang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, H sempat hilang saat bermain di kawasan kebun sawit di Desa Terentang, Bangka Barat pada Senin 6 Maret. Tim gabungan Basarnas, polisi, warga, bahkan hingga dukun kampung turun tangan berusaha mencari H. Pencarian H lantas ditutup di hari keempat, yakni pada Kamis 9 Maret malam. Hal ini lantaran ditemukan jenazah di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari H dinyatakan hilang. Kaki dan tangan jenazah ditemukan dengan kondisi terikat dan wajah dalam keadaan rusak.
Edo menceritakan sehari-hari tak ada yang janggal dari H di lingkungan rumahnya. Apalagi sang putri termasuk anak yang sopan dan ramah pada semua orang. Kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya? Poser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini kan di rumah. Di Ini ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada ya, orang terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Oh, ya, Pernah ngirim WA. oh dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya gambar orang terikat. Mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan, Berapa tahu? kurang tahu. tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam belum Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti nggih nomor sinten niku, Pak, sing. ini orang rumah. Oh, istri ya. Baik, saudara, terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan di Bangka Belitung, saat ini saya sudah terhubung dengan wartawan dari Bangka Pos, ada Rifki di sana. Selamat sore, Rifki. Halo, Rifki. Halo, selamat sore. Baik, Rifki, ini terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan yang ditemukan organ dalamnya sudah hilang. Ini seperti apa update terkininya? Apakah pihak kepolisian sudah memiliki informasi lanjutan begitu terkait dengan pelaku pembunuhan, Rifki? Baik, terima kasih. Untuk sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus tersebut. Sampai saat ini ada beberapa poin yang masih menjadi tanda tanya dari peristiwa pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu tadi diantaranya kemana organ-organ dalam tubuh Hafizah yang saat ditemukan sudah tidak ada lagi. Kemudian sempat ada juga orang tua Hafizah menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal yang berisi meminta tebusan sebesar 100 juta dan juga disertai foto dari Hafizah dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Akan tetapi sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kebenaran dari pesan yang diterima orang tua Hafizah tersebut dan belum bisa memastikan apakah pesan tersebut benar-benar dikirim oleh pelaku. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan kronologi penemuan jenazah bocah perempuan berinisial H, ini mungkin bisa diceritakan, Rifki? Baik, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret kemarin
Hafisa, seorang anak berusia 8 tahun dari Desa Terentang, Kabupaten Bangka Barat, dilaporkan menghilang sejak sore hari. Sejak saat itu, hari Senin, tim gabungan baik itu dari tim SAR, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat terus melakukan pencarian untuk mencari keberadaan dari Hafisa. Akan tetapi sampai hari ketiga belum ada tanda-tanda ditemukannya keberadaan dari Hafisa. Setelah itu memasuki hari keempat, sekitar pukul 11.30, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit dengan radius sekitar 6 km dari rumah Hafisa yang dinyatakan hilang tersebut. Mayat yang ditemukan tersebut saat ditemukan kondisinya sudah sangat rusak, yaitu di mana bagian perut sampai dengan kepala sudah tidak utuh lagi. Hanya menyisakan kedua tangan dan juga kedua kakinya, itu pun dalam kondisi terikat. Setelah ditemukan tersebut, mayat tanpa identitas itu dibawa ke RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan autopsi. Nah, saat berlangsungnya autopsi tersebut, orang tua dari Hafisa, yaitu Pak Edi Purwanto, ingin memastikan kebenaran dari identitas mayat yang ditemukan tersebut. Saat mengkonfirmasi kebenaran mayat tanpa identitas itu, Edi Purwanto menemukan tanda atau ciri fisik dari putrinya yang hilang sejak hari Minggu lalu tersebut. Ciri fisik itu yaitu dari tai lalat di lengan tangan kiri dan juga adanya bekas luka knalpot yang ada di kaki Hafisa. Begitupun juga dengan pakaian dan juga sendal yang dipakai oleh Hafisa sejak hilang itu dipastikan identik oleh orang tuanya. Begitu rekan. Baik, kemudian Rifki, ini terkait dengan tadi disampaikan di awal bahwa orang tua korban ini sempat mendapatkan chat begitu ya yang berisi meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Ini sejauh ini seperti apa dari pihak kepolisian menyikapi hal tersebut, kemudian bagaimana tanggapan dari pihak orang tua dan juga keluarga ketika mendapatkan chat tersebut sebelum korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Baik, info yang kami terima, orang tua pada saat hari keempat itu mendapat pesan dari orang tidak dikenal, sudah langsung melapor dengan pihak berwajib maupun juga aparat setempat. Akan tetapi pihak berwajib juga sampai saat ini belum bisa memastikan apakah kebenaran dari pesan tersebut, apakah dikirim dari pelaku atau juga hanya orang iseng yang memanfaatkan situasi. Demikian. Baik, kemudian setelah korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, ini seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga harapannya? Baik, kemarin saat ditemui di depan ruang jenazah RSUD Depati Hamzah, Edi Purwanto, ayah dari Hafisa, berharap apabila kasus dugaan pembunuhan ini cepat terungkap karena menurutnya banyak kejanggalan dan ketidakwajaran yang dialami oleh putri keduanya tersebut saat ditemukan meninggal dunia di tengah kebun sawit. Demikian. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri seperti apa menyikapi kasus ini? Apakah ada tim khusus begitu yang dibentuk untuk agar kasus ini bisa segera ditemukan pelakunya dan bisa segera menemukan titik terangnya, Rifki? Ya baik, untuk saat ini pihak Polres Bangka Barat sudah di backup langsung jajaran dari Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mendalami dan juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Baik. Dan saat ini prosesnya terus berlangsung. Demikian rekan. Baik. Baik, terima kasih Rifki atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas.
Terima kasih. Baik, saudara, setelah otopsi dilakukan terhadap jenazah H yang ditemukan mengenaskan, Satreskrim Polres Bangka Barat dan Diskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan korban. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengatakan langsung melakukan penyelidikan dibantu oleh Diskrimum Polda Bangka Belitung. Motif pelaku dugaan pembunuhan ini masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Hal ini karena ditemukan beberapa luka sayatan dan luka bacok di bagian kepala. Sedangkan terkait dengan organ-organ dalam jenazah yang hilang, Ibtu Ogan Arif juga tidak bisa memastikan penyebabnya karena hewan liar atau karena memang dibuang oleh pelaku pembunuhan. Dari hasil visum luar, saudara, beberapa luka di tubuh H didapat korban dalam kondisi masih hidup atau belum lama setelah meninggal dunia. Diketahui jenazah bocah perempuan tersebut berinisial H 8 tahun yang ditemukan pada Jumat 10 Maret 2023. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah hilang selama 4 hari. Orang tua korban mengaku sempat mendapat chat berupa foto kondisi H yang tangan dan kakinya diikat di semak-semak. Selain itu, juga terduga pelaku pembunuhan meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, karena di rumah. Di Pin ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada ya, kalau terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener. Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh, air. ya, Pernah ngirim. oh dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan orang yang ngirim dan di lalu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Masa ini lalu ini ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga ART yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam belum Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku, Pak, sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan
dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Jenazah anak perempuan berinisial H ditemukan di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritib, Bangka Barat. Dilakukan otopsi di RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang pada Jumat 10 Maret 2023. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dokter RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, Nafis Polda Babel, dan Polres Babara. Diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Saat otopsi dilakukan, pihak keluarga korban hadir untuk menanti hasilnya. Saat itu orang tua korban termasuk ibu korban duduk di depan ruangan sambil menunggu proses otopsi selesai dilakukan. Saat menunggu, sang ibu terdengar terus menangis. Tangisan tersebut terdengar sangat pilu. Sembari menangis, sang ibu sambil terus memanggil nama sang anak. Diketahui, H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan organ dalamnya hilang. Keluarga korban tak menyangka H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sangat mengenaskan. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena ditemukan lebih dari 30 bekas luka senjata tajam. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik, di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Karena memang ayahanda ini tadi adalah satu-satunya orang dari keluarga yang diberikan izin untuk masuk dan melihat serta memastikan apakah benar jenazah yang sedang diotopsi itu merupakan Hafiz. Baik, bisa kita lihat pihak keluarga dari Hafiz yang sedang duduk menunggu di depan ruang otopsi terlihat menangis dengan sangat pilu.
terdengar suara tangisan yang pilu sekali dari keluarga. Sambil memanggil nama kakak dan menangis, terlihat ibunda menangis dan mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung pasca hilang selama 4 hari. H ditemukan meninggal dunia tanpa organ dalam. Edi Purwanto, 39 tahun, ayah korban, anak hilang yang kemudian ditemukan tewas tanpa organ dalam, meminta polisi untuk bisa menangkap pelaku dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengungkapkan telah menemukan beberapa petunjuk. Terlebih terduga pelaku sempat melakukan komunikasi dengan orang tua korban untuk meminta tebusan. Pengirim pesan menunjukkan foto sang anak dalam kondisi terikat di semak-semak. Kemudian pengirim juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Sementara itu motif pelaku masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di Ini ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Oh, Pernah ngirim. oh dia pernah di WA Itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim tadi? lalu dikasih WA ini- rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Hari lalu ini ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang Tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. ya hari keempat. Hari keempat hilang. Rabu malam Kamis Ya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti nggen nomornya sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan.
Saudara, seorang anak perempuan ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, yakni tanpa organ dalam di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia ditemukan tewas pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, setelah 4 hari sebelumnya dilaporkan hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, mengatakan pencarian bocah perempuan itu ditutup setelah ditemukannya jasad tersebut. Saat ditemukan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Jenazah bocah perempuan itu kemudian dibawa tim Inafis ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diotopsi, jasad itu dikonfirmasi atas nama H. Hal itu dikonfirmasi oleh ayah korban bernama Edi Purwanto dari ciri khusus sang anak, yakni tahi lalat di lengan kiri, serta tanda bekas knalpot di kakinya. Proses otopsi dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 selama 2 jam. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dokter RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang, Inafis Polda Babel, dan Polres Babar. Pasca otopsi ditemukan puluhan luka akibat senjata tajam pada jenazah H. Luka tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Dr. Suroto pasca otopsi mengungkapkan ada sekitar 30 luka akibat benda tajam dan kondisi fisik jenazah H tanpa organ bagian dalam. Namun, tim otopsi masih belum bisa memastikan penyebab hilangnya organ dalam H. Cukup sulit untuk melakukan otopsi lantaran kondisi jenazah yang mulai membusuk. Diduga kuat kasus ini merupakan kasus pembunuhan lantaran tak ditemukan bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bocah perempuan di Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Bocah perempuan berinisial H 8 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia dengan tangan dan kaki terikat, serta organ dalam yang sudah hilang. Sebelumnya, H sempat dilaporkan hilang pada Minggu 5 Maret 2023. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan, yakni Komandan Pos Unit Saramuntok, Sufani, menyebut tim SAR gabungan dari BPBD Bangka Barat, TNI Polri, Pramuka, Laskar Sekaban, dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat melakukan pencarian. Karena kejadian serupa pernah terjadi diduga terkait dengan hal-hal mistis, upaya pencarian juga dilakukan dengan meminta bantuan dukun kampung. Upaya pencarian dilakukan hingga radius beberapa kilometer dari tempat kejadian dilaporkan. Dari hari pertama hingga hari ketiga tidak juga menemukan hasil. Kemudian tepat di hari keempat, yakni Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari korban dinyatakan hilang. Mayat tersebut sulit diidentifikasi karena kondisinya sudah rusak. Setelah jasad perempuan tersebut yang diduga awalnya H ditemukan, tim gabungan langsung menghentikan pencarian. Kemudian jenazah H dibawa ke RSUD untuk diotopsi dan dikonfirmasi identitasnya oleh orang tua korban. Setelahnya, orang tua korban mengonfirmasi jasad perempuan yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersebut merupakan H yang sebelumnya hilang. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tahi lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri? Kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua
tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Setelah hilang selama 4 hari, bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan tubuh penuh luka akibat benda tajam. H ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau 6 km dari titik ia hilang. H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, H ditemukan dalam kondisi organ dalamnya telah hilang. Setelah dilakukan otopsi, diketahui terdapat sebanyak lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Kemudian organ dalam korban juga hilang dan masih belum diketahui penyebabnya. Dr. Suroto pasca otopsi mengatakan belum mendapatkan fakta penyebab hilangnya organ. Namun hingga kini masih dicari termasuk kemungkinan organ dalam terbawa aliran air. Ia juga menambahkan terdapat luka terbuka di bagian perut yang cukup lebar dan diduga menjadi upaya untuk mengeluarkan organ-organ dalam. Dr. Suroto mengatakan diperkirakan korban telah meninggal selama 3 hari jika dilihat dari pembusukan yang telah terjadi. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena tidak ditemukan luka bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Ayah korban H 8 tahun Edi Purwanto tak bisa menyembunyikan kesedihan yang dialami. Diketahui H ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritip, Bangka Barat pada Kamis 9 Maret 2023. Ia mengaku tak pernah mengira anaknya yang hilang selama 4 hari ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Pasca mengonfirmasi identitas korban, Edi mengaku sedih dan tak menyangka anaknya menjadi sasaran pembunuhan. Ia bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat, ke rumah sakit untuk memastikan jenazah anak perempuan yang ditemukan di Desa Ibul. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi
adalah sang anak. Edi mengenali jenazah tersebut merupakan anaknya dari tahi lalat di tangan kiri serta bekas luka knalpot di bagian kaki. Edi kemudian mengaku sehari sebelum H ditemukan ada seseorang tak dikenal yang mengirim pesan melalui WhatsApp ke ponselnya. Dalam pesan itu terdapat foto H dalam kondisi tangan dan kaki terikat di semak-semak. Pesan tersebut didapatnya pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemudian pengirim pesan itu meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Saat ditemukan, sang anak berada di air, tetapi dalam foto yang dikirim terduga pelaku, H masih berada di semak-semak. Pihaknya berharap pelaku pembunuhan yang tega menghabisi nyawa putrinya bisa segera ditangkap polisi. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di Ini ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada ya, orang terikan itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rebu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh, air. ya, Pernah ngirim. Oh, dia pernah di WA Itu pun gambar ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim tadi? Nah, niku dikasih WA ini- rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Masalah ini lalu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT. Yang itu yang Tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam sama Kamis Ya. tadi ya. Rebu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti nggen nomor sinten niku, Pak, sing. ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Edi Purwanto, 39 tahun, tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam saat tahu anaknya berinisial H meninggal dunia pada Jumat 10 Maret 2023. Edi bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang untuk memastikan identitas jenazah yang ditemukan di perkebunan sawit pada Kamis 9 Maret. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi tersebut adalah putrinya. Edi merasa sangat kehilangan sang putri kesayangannya tersebut. Korban adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang dikenal periang. Pihaknya menyayangkan orang yang tega melakukan hal kejam terhadap sang putri. Bahkan ia meminta orang yang memiliki masalah untuk menyelesaikan dengan dirinya, bukan dengan cara membunuh sang putri. Sebagai seorang ayah, Edi tak menyangka jika anak keduanya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar.
Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah H langsung dievakuasi dan diotopsi. Proses otopsi berlangsung selama 2 jam dan ditemukan lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Luka-luka tersebut berada di bagian kepala, punggung, dan tangan. Selain itu, organ bagian dalam H juga sudah hilang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, H sempat hilang saat bermain di kawasan kebun sawit di Desa Terentang, Bangka Barat pada Senin 6 Maret. Tim gabungan Basarnas, polisi, warga, bahkan hingga dukun kampung turun tangan berusaha mencari H. Pencarian H lantas ditutup di hari keempat, yakni pada Kamis 9 Maret malam. Hal ini lantaran ditemukan jenazah di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari H dinyatakan hilang. Kaki dan tangan jenazah ditemukan dengan kondisi terikat dan wajah dalam keadaan rusak. Edo menceritakan sehari-hari tak ada yang janggal dari H di lingkungan rumahnya. Apalagi sang putri termasuk anak yang sopan dan ramah pada semua orang. Kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini kan di rumah. Di Ini ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya tapi aku kan belum percaya benar Pas hari bahwa keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semut-semut. Oh. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Oh, Pernah ngirim WA. oh dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semut-semut lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu. tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang. Rabu malam pertama kali Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti nggih nomor sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Baik, saudara, terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan di Bangka Belitung, saat ini saya sudah terhubung dengan wartawan dari Bangka Pos, ada Rifki di sana. Selamat sore, Rifki. Halo, Rifki. Halo, selamat sore. Baik, Rifki, ini terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan yang ditemukan organ dalamnya sudah hilang. Ini seperti apa update terkininya? Apakah pihak kepolisian sudah memiliki informasi lanjutan begitu terkait dengan pelaku pembunuhan, Rifki? Baik, terima kasih. Untuk sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus tersebut. Sampai saat ini ada beberapa poin yang masih menjadi tanda tanya dari peristiwa pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu tadi diantaranya kemana organ-organ dalam tubuh Hafizah yang saat ditemukan sudah tidak ada lagi. Kemudian sempat ada juga orang tua Hafizah menerima pesan
dari nomor yang tidak dikenal yang berisi meminta tebusan sebesar 100 juta dan juga disertai foto dari Hafizah dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Akan tetapi sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kebenaran dari pesan yang diterima orang tua Hafizah tersebut dan belum bisa memastikan apakah pesan tersebut benar-benar dikirim oleh pelaku. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan kronologi penemuan jenazah bocah perempuan berinisial H, ini mungkin bisa diceritakan, Rifki? Baik, pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 5 Maret kemarin, Hafizah, seorang anak berusia 8 tahun dari Desa Terentang, Kabupaten Bangka Barat, dilaporkan menghilang sejak sore hari. Sejak saat itu, hari Senin, tim gabungan baik itu dari tim SAR, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat terus melakukan pencarian untuk mencari keberadaan dari Hafizah. Akan tetapi sampai hari ketiga belum ada tanda-tanda ditemukannya keberadaan dari Hafizah. Setelah itu memasuki hari keempat, sekitar pukul 11.30, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit dengan radius sekitar 6 km dari rumah Hafizah yang dinyatakan hilang tersebut. Mayat yang ditemukan tersebut saat ditemukan kondisinya sudah sangat rusak, yaitu di mana bagian perut sampai dengan kepala sudah tidak utuh lagi. Hanya menyisakan kedua tangan dan juga kedua kakinya, itu pun dalam kondisi terikat. Setelah ditemukan tersebut, mayat tanpa identitas itu dibawa ke RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan autopsi. Nah, saat berlangsungnya autopsi tersebut, orang tua dari Hafizah, yaitu Pak Edi Purwanto, ingin memastikan kebenaran dari identitas mayat yang ditemukan tersebut. Saat mengkonfirmasi kebenaran mayat tanpa identitas itu, Edi Purwanto menemukan tanda atau ciri fisik dari putrinya yang hilang sejak hari Minggu lalu tersebut. Ciri fisik itu yaitu dari tai lalat di lengan tangan kiri dan juga adanya bekas luka knalpot yang ada di kaki Hafizah. Begitupun juga dengan pakaian dan juga sendal yang dipakai oleh Hafizah sejak hilang itu dipastikan identik oleh orang tuanya. Begitu rekan. Baik, kemudian Rifki, ini terkait dengan tadi disampaikan di awal bahwa orang tua korban ini sempat mendapatkan chat begitu ya yang berisi meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Ini sejauh ini seperti apa dari pihak kepolisian menyikapi hal tersebut, kemudian bagaimana tanggapan dari pihak orang tua dan juga keluarga ketika mendapatkan chat tersebut sebelum korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Baik, info yang kami terima, orang tua pada saat hari keempat itu mendapat pesan dari orang tidak dikenal, sudah langsung melapor dengan pihak berwajib maupun juga aparat setempat. Akan tetapi pihak berwajib juga sampai saat ini belum bisa memastikan apakah kebenaran dari pesan tersebut, apakah dikirim dari pelaku atau juga hanya orang iseng yang memanfaatkan situasi. Demikian. Baik, kemudian setelah korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, ini seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga harapannya? Baik, kemarin saat ditemui di depan ruang jenazah RSUD Depati Hamzah, Edi Purwanto, ayah dari Hafizah, berharap apabila kasus dugaan pembunuhan ini cepat terungkap karena
menurutnya banyak kejanggalan dan ketidakwajaran yang dialami oleh putri keduanya tersebut saat ditemukan meninggal dunia di tengah kebun sawit. Demikian. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri seperti apa menyikapi kasus ini? Apakah ada tim khusus begitu yang dibentuk untuk agar kasus ini bisa segera ditemukan pelakunya dan bisa segera menemukan titik terangnya, Rifki? Ya baik, untuk saat ini pihak Polres Bangka Barat sudah di backup langsung jajaran dari Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mendalami dan juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Baik. Dan saat ini prosesnya terus berlangsung. Demikian rekan. Baik. Baik, terima kasih Rifki atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Baik, saudara, setelah otopsi dilakukan terhadap jenazah H yang ditemukan mengenaskan, Satreskrim Polres Bangka Barat dan Diskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan korban. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengatakan, langsung melakukan penyelidikan dibantu oleh Diskrimum Polda Bangka Belitung. Motif pelaku dugaan pembunuhan ini masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Hal ini karena ditemukan beberapa luka sayatan dan luka bacok di bagian kepala. Sedangkan terkait dengan organ-organ dalam jenazah H yang hilang, Ibtu Ogan Arif juga tidak bisa memastikan penyebabnya karena hewan liar atau karena memang dibuang oleh pelaku pembunuhan. Dari hasil visum luar, saudara, beberapa luka di tubuh H didapat korban dalam kondisi masih hidup atau belum lama setelah meninggal dunia. Diketahui jenazah bocah perempuan tersebut berinisial H 8 tahun yang ditemukan pada Jumat 10 Maret 2023. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah hilang selama 4 hari. Orang tua korban mengaku sempat mendapat chat berupa foto kondisi H yang tangan dan kakinya diikat di semak-semak. Selain itu, juga terduga pelaku pembunuhan meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Kalau emang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Polres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah ada. Ya, terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, bener. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan atau enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Dia pernah di itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena komunikasi nggak dengan orang ngirim tadi? Dikasih WA rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Lalu ya? Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah
yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana, interogasi Pak RT, yang itu yang tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya? Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam Kamis Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti nggih nomornya sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan? Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tai lalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk Tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Jenazah anak perempuan berinisial H ditemukan di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritip, Bangka Barat. Dilakukan otopsi di RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang pada Jumat 10 Maret 2023. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan Dr. RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, Napis Polda Babel, dan Polres Babara. Diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Saat otopsi dilakukan, pihak keluarga korban hadir untuk menanti hasilnya. Saat itu orang tua korban termasuk ibu korban duduk di depan ruangan sambil menunggu proses otopsi selesai dilakukan. Saat menunggu, sang ibu terdengar terus menangis. Tangisan tersebut terdengar sangat pilu. Sembari menangis, sang ibu sambil terus memanggil nama sang anak. Diketahui, H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan organ dalamnya hilang. Keluarga korban tak menyangka H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sangat mengenaskan. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena ditemukan lebih dari 30 bekas luka senjata tajam. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim. Di bagian depan masih ada orang tua yang menunggu, setia menunggu. Baik,
Di sebelah sana bisa kita lihat ayahanda duduk sendiri. Terlihat raut wajahnya sangat sedih sekali, sangat pilu sekali. Karena memang ayahanda ini tadi adalah satu-satunya orang dari keluarga yang diberikan izin untuk masuk dan melihat serta memastikan apakah benar jenazah yang sedang diotopsi itu merupakan Hafiz. Baik, bisa kita lihat pihak keluarga dari Hafiz yang sedang duduk menunggu di depan ruang otopsi terlihat menangis dengan sangat pilu. Terdengar suara tangisan yang pilu sekali dari keluarga. Sambil memanggil nama kakak dan menangis, terlihat ibunda menangis dan mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Jasad bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung pasca hilang selama 4 hari. H ditemukan meninggal dunia tanpa organ dalam. Edi Purwanto 39 tahun, ayah korban, anak hilang yang kemudian ditemukan tewas tanpa organ dalam, meminta polisi untuk bisa menangkap pelaku dalam kasus ini. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arir mengungkapkan telah menemukan beberapa petunjuk. Terlebih terduga pelaku sempat melakukan komunikasi dengan orang tua korban untuk meminta tebusan. Pengirim pesan menunjukkan foto sang anak dalam kondisi terikat di semak-semak. Kemudian pengirim juga meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Sementara itu motif pelaku masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak. Ke Polres. Di Polres ya. Poser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, karena di rumah. Di ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah ada. Ya, orang terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. Gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya benar. Pas hari keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, benar. Kalau mau hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu Pak? Apa yang di tempat yang ditemukan atau? Enggak, karena di semak-semak. Kalau yang ditemukan ini di sungai. Di oh.
Oh, dia pernah di WA, Itu pun gambar ngirimnya orang terikat. mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semek-semek lah intinya, bukan di air. Minta tebusan Minta tebusan berapa tahu? kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim tadi? Lalu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana Pak? Kali lalu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga KRT yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang Pak. Rabu malam bermalam Ya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh, berarti ngen nomornya sinten niku Pak sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas Jandalan. Saudara, seorang anak perempuan ditemukan telah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, yakni tanpa organ dalam di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia ditemukan tewas pada Kamis 9 Maret 2023, segera pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, setelah 4 hari sebelumnya dilaporkan hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkala Pinang, Imade Oka Astawa, mengatakan pencarian bocah perempuan itu ditutup setelah ditemukannya jasad tersebut. Saat ditemukan jasad bocah perempuan berusia 8 tahun itu sudah tak bisa dikenali. Jenazah bocah perempuan itu kemudian dibawa tim Inafis ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diotopsi, jasad itu dikonfirmasi atas nama H. Hal itu dikonfirmasi oleh ayah korban bernama Edi Purwanto dari ciri khusus sang anak, yakni tahi lalat di lengan kiri, serta tanda bekas knalpot di kakinya. Proses otopsi dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023 selama 2 jam. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dokter RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang, Inafis Polda Babel, dan Polres Babar. Pasca otopsi ditemukan puluhan luka akibat senjata tajam pada jenazah H. Luka tajam itu terdapat di bagian kepala, punggung, dan tangan. Dr. Suroto pasca otopsi mengungkapkan ada sekitar 30 luka akibat benda tajam dan kondisi fisik jenazah H tanpa organ bagian dalam. Namun, tim otopsi masih belum bisa memastikan penyebab hilangnya organ dalam H. Cukup sulit untuk melakukan otopsi lantaran kondisi jenazah yang mulai membusuk. Diduga kuat kasus ini merupakan kasus pembunuhan lantaran tak ditemukan bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bocah perempuan di Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Bocah perempuan berinisial H 8 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia dengan tangan dan kaki terikat, serta organ dalam yang sudah hilang. Sebelumnya, H sempat dilaporkan hilang pada Minggu 5 Maret 2023. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan, yakni Komandan Pos Unit Saramuntok, Sufani, menyebut tim SAR gabungan dari BPBD Bangka Barat, TNI Polri, Pramuka, Laskar Sekaban, dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat melakukan pencarian. Karena kejadian serupa pernah terjadi diduga terkait dengan hal-hal mistis, upaya pencarian juga dilakukan dengan meminta bantuan dukun kampung. Upaya pencarian dilakukan hingga radius beberapa kilometer dari tempat kejadian dilaporkan. Dari hari pertama hingga hari ketiga tidak juga menemukan hasil. Kemudian tepat di hari keempat, yakni Kamis 9 Maret 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari korban dinyatakan hilang. Mayat tersebut sulit diidentifikasi karena kondisinya sudah rusak. Setelah jasad
perempuan tersebut yang diduga awalnya H ditemukan, tim gabungan langsung menghentikan pencarian. Kemudian jenazah H dibawa ke RSUD untuk diotopsi dan dikonfirmasi identitasnya oleh orang tua korban. Setelahnya, orang tua korban mengonfirmasi jasad perempuan yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersebut merupakan H yang sebelumnya hilang. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tailalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Setelah hilang selama 4 hari, bocah perempuan berinisial H 8 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan tubuh penuh luka akibat benda tajam. H ditemukan di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul, Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau 6 km dari titik ia hilang. H ditemukan pada Kamis 9 Maret 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, H ditemukan dalam kondisi organ dalamnya telah hilang. Setelah dilakukan otopsi, diketahui terdapat sebanyak lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Kemudian organ dalam korban juga hilang dan masih belum diketahui penyebabnya. Dr. Suroto pasca otopsi mengatakan belum mendapatkan fakta penyebab hilangnya organ. Namun hingga kini masih dicari termasuk kemungkinan organ dalam terbawa aliran air. Ia juga menambahkan terdapat luka terbuka di bagian perut yang cukup lebar dan diduga menjadi upaya untuk mengeluarkan organ-organ dalam. Dr. Suroto mengatakan diperkirakan korban telah meninggal selama 3 hari jika dilihat dari pembusukan yang telah terjadi. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena tidak ditemukan luka bekas gigitan atau terkaman hewan buas. Bisa kita lihat beberapa tim juga mencoba untuk menenangkan. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah H atau tidak. Dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda. Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan oleh tim yang berada di dalam ruangan otopsi. Baik, berikut ayahanda yang keluar dari ruangan otopsi sambil menangis dan ditenangkan oleh beberapa tim.
Ayah korban H 8 tahun Edi Purwanto tak bisa menyembunyikan kesedihan yang dialami. Diketahui H ditemukan meninggal dunia di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Terite, Bangka Barat pada Kamis 9 Maret 2023. Ia mengaku tak pernah mengira anaknya yang hilang selama 4 hari ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Pasca mengonfirmasi identitas korban, Edi mengaku sedih dan tak menyangka anaknya menjadi sasaran pembunuhan. Ia bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke rumah sakit untuk memastikan jenazah anak perempuan yang ditemukan di Desa Ibul. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi adalah sang anak. Edi mengenali jenazah tersebut merupakan anaknya dari tahi lalat di tangan kiri serta bekas luka knalpot di bagian kaki. Edi kemudian mengaku sehari sebelum H ditemukan ada seseorang tak dikenal yang mengirim pesan melalui WhatsApp ke ponselnya. Dalam pesan itu terdapat foto H dalam kondisi tangan dan kaki terikat di semak-semak. Pesan tersebut didapatnya pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Kemudian pengirim pesan itu meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Saat ditemukan, sang anak berada di air, tetapi dalam foto yang dikirim terduga pelaku, H masih berada di semak-semak. Pihaknya berharap pelaku pembunuhan yang tega menghabisi nyawa putrinya bisa segera ditangkap polisi. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat, hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah. Oh, sempat enter nih gue ya? Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah. Di Ini ya? Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada ya, orang terikat itu foto anaknya. tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya? Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di air. Oh, ya, Pernah ngirim WA. oh dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya gambar orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim dan di lalu itu dikasih WA -nya rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Masalah ini lalu ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi warga Pak RT. Yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam Ya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta. 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti nggen nomor sinten niku, Pak, sing ini orang rumah. oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Edi Purwanto, 39 tahun, tak bisa menyembunyikan kesedihan yang mendalam saat tahu anaknya berinisial H meninggal dunia pada Jumat 10 Maret 2023.
Edi bersama istrinya datang dari Desa Terentang, Bangka Barat ke RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang untuk memastikan identitas jenazah yang ditemukan di perkebunan sawit pada Kamis 9 Maret. Setelah dijelaskan ciri-ciri fisik dan pakaian korban oleh petugas Polres Bangka Barat, Edi yakin jenazah yang sedang diotopsi tersebut adalah putrinya. Edi merasa sangat kehilangan sang putri kesayangannya tersebut. Korban adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang dikenal periang. Pihaknya menyayangkan orang yang tega melakukan hal kejam terhadap sang putri. Bahkan ia meminta orang yang memiliki masalah untuk menyelesaikan dengan dirinya, bukan dengan cara membunuh sang putri. Sebagai seorang ayah, Edi tak menyangka jika anak keduanya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah langsung dievakuasi dan diotopsi. Proses otopsi berlangsung selama 2 jam dan ditemukan lebih dari 30 luka akibat senjata tajam. Luka-luka tersebut berada di bagian kepala, punggung, dan tangan. Selain itu, organ bagian dalam H juga sudah hilang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, H sempat hilang saat bermain di kawasan kebun sawit di Desa Terentang, Bangka Barat pada Senin 6 Maret. Tim gabungan Basarnas, polisi, warga, bahkan hingga dukun kampung turun tangan berusaha mencari H. Pencarian H lantas ditutup di hari keempat, yakni pada Kamis 9 Maret malam. Hal ini lantaran ditemukan jenazah di kawasan kebun sawit sekitar 6 km dari H dinyatakan hilang. Kaki dan tangan jenazah ditemukan dengan kondisi terikat dan wajah dalam keadaan rusak. Edo menceritakan sehari-hari tak ada yang janggal dari H di lingkungan rumahnya. Apalagi sang putri termasuk anak yang sopan dan ramah pada semua orang. Kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa semua itu kan bisa Baik-baik lah. dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau emang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya. Nyimpen WA-nya itu. Udah kami serahkan ke ini Pak Kapolres. Di Polres. Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini kan di rumah. Di Ini. Itu benar ya, itu ya. Pernah Ada orang terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya. gitu. Kayaknya tapi aku kan belum percaya benar Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rabu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di sungai, di Oh. air. Pernah ngirim. Oh, dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya orang terikat. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan, Berapa tahu? kurang tahu. tahu Yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam belum Iya. ya. Rabu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku, Pak, sing. ini orang rumah. Oh, istri ya. Baik, saudara, terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan di Bangka Belitung, saat ini saya sudah terhubung dengan wartawan dari Bangka Pos, ada Rifki di sana. Selamat sore, Rifki. Halo, Rifki. Halo, selamat sore.
Baik, Rifki, ini terkait dengan penemuan jenazah bocah perempuan yang ditemukan organ dalamnya sudah hilang. Ini seperti apa update terkininya? Apakah pihak kepolisian sudah memiliki informasi lanjutan begitu terkait dengan pelaku pembunuhan, Rifki? Baik, terima kasih. Untuk sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus tersebut. Sampai saat ini ada beberapa poin yang masih menjadi tanda tanya dari peristiwa pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu tadi diantaranya kemana organ-organ dalam tubuh Hafizah yang saat ditemukan sudah tidak ada lagi. Kemudian sempat ada juga orang tua Hafizah menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal yang berisi meminta tebusan sebesar 100 juta dan juga disertai foto dari Hafizah dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Akan tetapi sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kebenaran dari pesan yang diterima orang tua Hafizah tersebut dan belum bisa memastikan apakah pesan tersebut benar-benar dikirim oleh pelaku. Demikian. Baik, kemudian terkait dengan kronologi penemuan jenazah bocah perempuan berinisial H, ini mungkin bisa diceritakan, Rifki? Baik, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret kemarin, Hafizah, seorang anak berusia 8 tahun dari Desa Terentang, Kabupaten Bangka Barat, dilaporkan menghilang sejak sore hari. Sejak saat itu, hari Senin, tim gabungan baik itu dari tim SAR, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat terus melakukan pencarian untuk mencari keberadaan dari Hafizah. Akan tetapi sampai hari ketiga belum ada tanda-tanda ditemukannya keberadaan dari Hafizah. Setelah itu memasuki hari keempat sekitar pukul 11.30 ditemukan sosok mayat di kawasan kebun sawit dengan radius sekitar 6 km dari rumah Hafizah yang dinyatakan hilang tersebut. Mayat yang ditemukan tersebut saat ditemukan kondisinya sudah sangat rusak, yaitu di mana bagian perut sampai dengan kepala sudah tidak utuh lagi. Hanya menyisakan kedua tangan dan juga kedua kakinya, itu pun dalam kondisi terikat. Setelah ditemukan tersebut, mayat tanpa identitas itu dibawa ke RSUD Depati Hamzah Kota Pangkal Pinang untuk dilakukan autopsi. Nah, saat berlangsungnya autopsi tersebut, orang tua dari Hafizah yaitu Pak Edi Purwanto ingin memastikan kebenaran dari identitas mayat yang ditemukan tersebut. Saat mengkonfirmasi kebenaran mayat tanpa identitas itu, Edi Purwanto menemukan tanda atau ciri fisik dari putrinya yang hilang sejak hari Minggu lalu tersebut. Ciri fisik itu yaitu dari tai lalat di lengan tangan kiri dan juga adanya bekas luka knalpot yang ada di kaki Hafizah. Begitupun juga dengan pakaian dan juga sendal yang dipakai oleh Hafizah sejak hilang itu dipastikan identik oleh orang tuanya. Begitu rekan. Baik, kemudian Rifki, ini terkait dengan tadi disampaikan di awal bahwa orang tua korban ini sempat mendapatkan chat begitu ya yang berisi meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Ini sejauh ini seperti apa
dari pihak kepolisian menyikapi hal tersebut? Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak orang tua dan juga keluarga ketika mendapatkan chat tersebut sebelum korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Baik, info yang kami terima, orang tua pada saat hari keempat itu mendapat pesan dari orang tidak dikenal, sudah langsung melapor dengan pihak berwajib maupun juga aparat setempat. Akan tetapi pihak berwajib juga sampai saat ini belum bisa memastikan apakah kebenaran dari pesan tersebut, apakah dikirim dari pelaku atau juga hanya orang iseng yang memanfaatkan situasi. Demikian. Baik, kemudian setelah korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, ini seperti apa tanggapan dari pihak keluarga dan juga harapannya? Baik, kemarin saat ditemui di depan ruang jenazah RSUD Depati Amsah, Edi Purwanto, ayah dari Hafisa, berharap apabila kasus dugaan pembunuhan ini cepat terungkap karena menurutnya banyak kejanggalan dan ketidakwajaran yang dialami oleh putri keduanya tersebut saat ditemukan meninggal dunia di tengah kebun sawit. Demikian. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri seperti apa menyikapi kasus ini? Apakah ada tim khusus begitu yang dibentuk untuk agar kasus ini bisa segera ditemukan pelakunya dan bisa segera menemukan titik terangnya, Rifki? Ya baik, untuk saat ini pihak Polres Bangka Barat sudah di backup langsung jajaran dari Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mendalami dan juga melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Baik. Dan saat ini prosesnya terus berlangsung. Demikian rekan. Baik. Baik, terima kasih Rifki atas informasinya. Kami tunggu update terbaru dalam kasus ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Baik, saudara, setelah otopsi dilakukan terhadap jenazah H yang ditemukan mengenaskan, Satreskrim Polres Bangka Barat dan Diskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan korban. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, Ibtu Ogan Arif mengatakan, langsung melakukan penyelidikan dibantu oleh Diskrimum Polda Bangka Belitung. Motif pelaku dugaan pembunuhan ini masih belum bisa dipastikan dan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Hanya saja ada asumsi awal dari hasil olah TKP dan visum luar yang menunjukkan adanya faktor amarah. Hal ini karena ditemukan beberapa luka sayatan dan luka bacok di bagian kepala. Sedangkan terkait dengan organ-organ dalam jenazah yang hilang, Ibtu Ogan Arif juga tidak bisa memastikan penyebabnya karena hewan liar atau karena memang dibuang oleh pelaku pembunuhan. Dari hasil visum luar, saudara, beberapa luka di tubuh H didapat korban dalam kondisi masih hidup atau belum lama setelah meninggal dunia. Diketahui jenazah bocah perempuan tersebut berinisial H 8 tahun yang ditemukan pada Jumat 10 Maret 2023. Ia ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah hilang selama 4 hari. Orang tua korban mengaku sempat mendapat chat berupa foto kondisi H yang tangan dan kakinya diikat di semak-semak. Selain itu, juga terduga pelaku pembunuhan meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah. Kalau memang ada masalah sama orang tua, kenapa kok nggak terus terang gini? Kan bisa, semua itu kan bisa baik-baik lah. Dibicarakan kan apa masalahnya. Kalau memang motifnya pengen tebusan kan jangan dibunuh dulu. Kita bisa bicarakan kan. Ini posisinya kata dokter tadi udah kisaran 5 hari. Berarti kan sedangkan yang dikirim SMS apa WA itu hari keempat pencarian itu dikirim foto untuk minta tebusan, tapi keadaan udah terikat sama udah sempat enter nih gue ya nyimpen WA-nya itu udah kami serahkan ke ini Pak di Polres ya? Boser. Di sini nggak ada. Di sini ada. Bukan di sini, kan di rumah di ya? Itu benar ya, itu ya.
Pernah ada tidak kalau terikat itu foto anaknya. Tapi keadaan udah kayaknya udah meninggal kayaknya loh. gitu. Kayaknya, tapi aku kan belum percaya bener Pas hari kok. keempat, pas hari ditemukannya itu tadi. Hari kelima ketemu. Kan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, nggih, bener. Kalau mau Hari Rebu malam. Rabu berarti. Hari Rabu malam yang orang ngirim. Pernah ada yang WA itu ya. Tapi kondisinya ditemukan apa enggak di tempat lain? apanya? Nggak bisa mastiin tempatnya itu di mana, fotonya itu, Pak. Apa yang di tempat yang ditemukan? Atau Enggak, karena di semak-semak. Oh. Kalau yang ditemukan ini di Di air. sungai, di Oh, air. ya, Pernah ngirim. oh dia pernah di WA, Itu pun ngirimnya gambar orang terikat. Mm-mm. Tapi abang belum tahu itu di mana gitu kan. Karena namanya di semak-semak lah intinya, bukan di air. Minta tebusan. Minta tebusan. Berapa tahu? Kurang tahu juga karena Komunikasi nggak dengan yang orang ngirim tadi? lalu dikasih WA-nya rekeningnya juga kok. WA gimana, Pak? Kali lalu ini ya. Enggak, maksudnya bahasanya itu langsung minta apa? Aku kurang ngopi juga karena aku istilah yang jelas nanti kalau memang butuh keterangan lebih lanjut, Bapak ikut datang ke sana interogasi Pak RT. Yang itu yang Tahu yang lebih tahu. jelas ya dari awal. Oh, jadi 4 hari lalu ya. Ya hari keempat. Hari keempat hilang, Pak. Rabu malam belum Iya. ya. Rebu malam tebusan 100 juta apa berapa gitu, kurang jelas juga karena aku nggak ada di HP ku sih, jadi Oh. Berarti ngen nomornya sinten niku, Pak, sing? ini orang rumah. Oh, istri ya. Ada kejanggalan sebelum ditemukan meninggal ini, Mas? Kejanggalan. Keluarga korban sendiri sudah mengakui bahwa ini adalah anaknya. Setelah kita bandingkan tadi dan kita beritahukan, kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti tailalat di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Tindak lanjut dari kepolisian seperti apa ini nanti untuk Tindak lanjut dari kepolisian sendiri, kami akan berusaha maksimal mencari pelaku pembunuhan ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kami kerja bareng, kami kerahkan semua tim dan kekuatan untuk mengungkap kasus ini. Jenazah anak perempuan berinisial H ditemukan di perkebunan kelapa sawit Desa Ibul, Simpang Teritib, Bangka Barat. Dilakukan otopsi di RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang pada Jumat 10 Maret 2023. Proses otopsi dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan Dr. RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, Nafis Polda Babel, dan Polres Babar. Diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Saat otopsi dilakukan, pihak keluarga korban hadir untuk menanti hasilnya. Saat itu orang tua korban termasuk ibu korban duduk di depan ruangan sambil menunggu proses otopsi selesai dilakukan. Saat menunggu, sang ibu terdengar terus menangis. Tangisan tersebut terdengar sangat pilu. Sembari menangis, sang ibu sambil terus memanggil nama sang anak. Diketahui, H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kakinya terikat dan organ dalamnya hilang. Keluarga korban tak menyangka H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sangat mengenaskan. Diduga kuat H menjadi korban pembunuhan karena ditemukan lebih dari 30 bekas luka senjata tajam. Baik, bisa didengar, terdengar suara tangisan dari dalam ruangan otopsi. Terdengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini diberikan kesempatan untuk memastikan apakah jenazah tersebut benar jenazah Hafiz atau tidak. Bisa kita lihat ayahanda dari Hafiz nampak dipeluk dan menangis serta ditenangkan oleh beberapa tim yang ada di dalam ruangan otopsi. Pilu sekali, masih bisa kita dengar pilunya tangisan dari ayahanda.
Baik, situasi di dalam ruangan sangat pilu sekali karena dari luar ruangan pun kami bisa mendengar suara tangisan dari ayahanda yang saat ini dicoba ditenangkan